Di balik penyesalan mantan marinir TNI Angkatan Laut Satria Arta Kumpara yang jadi tentara Rusia, Satria Arta disebut rela bergabung sebagai tentara Rusia memerangi Ukraina bukan karena mencari nafkah. Ia diketahui keluar dari kesatuan karena ingin melunasi hutangnya. Hal ini diungkapkan oleh Komandan Korps Marinir Bajan TNI Endi Supardi. Dia mengungkapkan utang Satria akibat berbencural mencapai ratusan juta di beberapa bank. Akibat utang yang menumpuk tersebut, kata Endi, Satria memutuskan untuk desersi atau meninggalkan tugas militer tanpa izin. Endi di Markas Komando Marinir Cilandak, Jakarta Selatan pada Kamis 24 Juli 2025 mengungkapkan, setelah terlibat hal yang tak pantas tersebut, Satria sempat 3 kali dipanggil oleh Korps Marinir TNI Angkatan Laut pada tahun 2022 lalu. Bahkan sambungnya, rumah Satria juga sampai didatangi oleh Korps Marinir TNI Angkatan Laut, namun hasilnya nihil. Karena tidak pernah menghadiri pemanggilan, Satria pun dipecat sebagai prajurit TNI Angkatan Laut pada tahun 2023. Mantan anggota Marinir TNI Angkatan Laut, AL, Satria Arta Kumbara yang menjadi tentara bayaran Rusia kini ingin kembali pulang ke Indonesia. Ia mengaku menyesal bergabung menjadi tentara Rusia yang sedang berperang dengan Ukraina. Satria meminta bantuan kepada Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan Menteri Luar Negeri Sugiono untuk mengembalikannya ke tanah air. Mohon izin, Bapak. Saya ingin memohon maaf sebesar-besarnya apabila ketidaktahuan saya menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia mengakibatkan dicabutnya warga negara saya, kata Satria, dikutip dari video yang beredar di media sosial, Selasa, 22 Juli 2025. Pria berkumis tersebut juga mengaku tidak ingin kehilangan kewarganegaraan sebagai warga Republik Indonesia. Ia mengaku tidak tahu jika menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia mengakibatkan status kewarganegaraannya dicabut. Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi saya segala-galanya dan tidak pernah ternilai harganya, ujarnya. Alasan Satria menjadi tentara bayaran Rusia yakni lantaran faktor ekonomi. Saya niatkan datang ke sini, Rusia, hanya untuk mencari nafkah, kata dia. Lantas, seperti apa jejak kisah Satria Arta Kumbara yang ingin kembali pulang ke Indonesia? Berikut informasi lengkapnya. Satria Arta Kumbara pertama kali viral pada Mei 2025 karena kedapatan bergabung sebagai tentara bayaran Rusia dan terlibat perang di Ukraina. Ia menghilang sejak 24 Februari 2022. Bertepatan dengan hari pertama invasi Rusia ke Ukraina, Satria lalu resmi dipecat dari TNI AL karena desersi atau meninggalkan tugas sejak 13 Juni 2022. Ia dipecat pada 6 April 2023 melalui putusan perkara nomor 56 KPM 208 AL 4 2023. Putusan hukum itu telah berkekuatan hukum tetap sejak 17 April 2023. Pada Mei 2025, Satria Arta Kumbara menjadi sorotan karena melontarkan sindiran tajam terhadap situasi di Indonesia. Sejak itu, nama Satria Arta Kumbara mulai dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Agak lain memang negara Konoha ini, yang sibuk maling duit rakyat dilindungi. Yang rakyat nyari duit di luar dengan passion dan skill sendiri, diributin, tuturnya. Setelah namanya lama tak terdengar, Satria tiba-tiba muncul lagi, tapi kali ini ia meminta dipulangkan ke Indonesia. Satria sendiri pernah aktif menjadi anggota TNI AL, pangkat terakhirnya di TNI AL yakni Sersan II, Serda. Apa itu pangkat Serda? Serda adalah pangkat terendah dalam golongan bintara di TNI. Lambang pangkat Serda dalam TNI yaitu satu garis balok berwarna emas. Jika merujuk pada regulasi terbaru, gaji Satria yang saat itu berpangkat Serda diketahui mencapai Rp2.272.100 hingga Rp3.733.700. Saat masih aktif bertugas, Satria Arta Kumbara tercatat memiliki nomor registrasi pokok, NRP 111026. Dinas terakhir Satria Kumbara yakni di Inspektorat Korps Marinir, Itkomar, Cilandak, Jakarta Selatan. Satria juga sempat aktif dalam bermain media sosial saat masih berdinas sebagai anggota Korps Marinir TNI AL. Namun, sekarang kontennya tentang medan perang di Ukraina, nasib Satria Arta Kumbara kini berada di tangan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum. Pasalnya, TNI AL tak mau ikut campur terkait dengan Satria yang ingin pulang ke Indonesia setelah bergabung menjadi tentara bayaran Rusia. Sejak dikeluarkan dari Marinir TNI AL, Satria sudah tidak punya keterkaitan dengan TNI AL lagi. Balik ke Indonesia? Nasib ex-TNI AL yang jadi tentara bayaran Rusia Satria Arta bisa dipenjara jika pulang. Ex-Marinir TNI AL, Satria Arta Kumbara kemungkinan tetap akan menjalani hukuman penjara meski dirinya bisa pulang ke tanah air. Hal itu diungkap Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI, Marinir, Endi Supardi yang mengungkap, Satria Arta Kumbara menjadi tentara bayaran Rusia sebelum dipecat. Sebelumnya,
Satria sendiri memohon agar bisa dipulangkan lagi ke Indonesia dan meminta pemerintah Indonesia agar memutuskan kontraknya sebagai tentara bayaran Rusia. Artinya, Satria Artakumbara kini terikat oleh sikap pemerintah Indonesia atau keputusan pemerintah Indonesia soal masa depannya. Endi menyebut sejak dipecat pada 2023, Satria Arta dinyatakan sudah kembali menjadi sipil dan tak lagi menjadi prajurit TNI. Vonis pecat ini juga dibarengi dengan hukuman kurungan selama 1 tahun. Namun vonis kurungan ini belum sempat dijalani, karena Satria Arta sudah pergi ke Rusia. Endi mengatakan, hukuman ini akan tetap berlaku jika Satria kembali ke Indonesia dalam kurun waktu kedaluarsa vonis. Kalau dia kembali nanti sesuai aturan yang berlaku mungkin sampai 2020, 11 tahun berapa? 2033, kasus kedaluarsa. Kalau dia masih ada di Indonesia kita hukum, karena tetap masih ada kewajiban untuk menjalani hukuman. Tapi apabila sudah kedaluarsa tidak. Kalau tidak salah 2033, kalau ada di Indonesia kita masukkan kurungan 1 tahun, ujar Endi, saat ditemui Tribun News di Markas Komando Marinir Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis, 24 Juli 2025. Di sisi lain, Endi Supardi mengungkap fakta baru. Fakta baru tersebut adanya lilitan masalah ekonomi dan gambling yang terjadi di sekitar kehidupan Satria Artakumbara. Endi mengungkapkan, awal mula masalah Satria Artakumbara karena gaya hidup yang dia terapkan. Gaya hidup mewah dari pinjaman bank yang semakin menumpuk sehingga mencapai 750 juta rupiah dinilai membebani Satria. Korps Marinir TNI AL sudah melakukan pemanggilan sampai 3 kali dan mendatangi rumah Satria. Namun yang bersangkutan tidak ada di tempat. Peristiwa pemanggilan tersebut terjadi pada 2022, setelah kemudian Satria dipecat dari Korps Marinir TNI AL sejak 2023. Di balik penyesalan mantan marinir TNI Angkatan Laut Satria Artakumbara yang jadi tentara Rusia, Satria Arta disebut rela bergabung sebagai tentara Rusia memerangi Ukraina bukan karena mencari nafkah. Ia diketahui keluar dari kesatuan karena ingin melunasi hutangnya. Hal ini diungkapkan oleh Komandan Korps Marinir Bajan TNI Endi Supardi. Dia mengungkapkan utang Satria akibat berbencural mencapai ratusan juta di beberapa bank. Akibat utang yang menumpuk tersebut, kata Endi, Satria memutuskan untuk desersi atau meninggalkan tugas militer tanpa izin. Endi di Markas Komando Marinir Cilandak, Jakarta Selatan pada Kamis 24 Juli 2025 mengungkapkan, setelah terlibat hal yang tak pantas tersebut, Satria sempat 3 kali dipanggil oleh Korps Marinir TNI Angkatan Laut pada tahun 2022 lalu. Bahkan sambungnya, rumah Satria juga sampai didatangi oleh Korps Marinir TNI Angkatan Laut, namun hasilnya nihil. Karena tidak pernah menghadiri pemanggilan, Satria pun dipecat sebagai prajurit TNI Angkatan Laut pada tahun 2023. Mantan anggota Marinir TNI Angkatan Laut, AL, Satria Artakumbara yang menjadi tentara bayaran Rusia kini ingin kembali pulang ke Indonesia. Ia mengaku menyesal bergabung menjadi tentara Rusia yang sedang berperang dengan Ukraina. Satria meminta bantuan kepada Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan Menteri Luar Negeri Sugiono untuk mengembalikannya ke tanah air. Mohon izin, Bapak. Saya ingin memohon maaf sebesar-besarnya apabila ketidaktahuan saya menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia mengakibatkan dicabutnya warga negara saya, kata Satria, dikutip dari video yang beredar di media sosial, Selasa, 22 Juli 2025. Pria berkumis tersebut juga mengaku tidak ingin kehilangan kewarganegaraan sebagai warga Republik Indonesia. Ia mengaku tidak tahu jika menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia mengakibatkan status kewarganegaraannya dicabut. Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi saya segala-galanya dan tidak pernah ternilai harganya, ujarnya. Alasan Satria menjadi tentara bayaran Rusia yakni lantaran faktor ekonomi. Saya niatkan datang ke sini, Rusia, hanya untuk mencari nafkah, kata dia. Lantas, seperti apa jejak kisah Satria Artakumbara yang ingin kembali pulang ke Indonesia? Berikut informasi lengkapnya. Satria Artakumbara pertama kali viral pada Mei 2025 karena kedapatan bergabung sebagai tentara bayaran Rusia dan terlibat perang di Ukraina. Ia menghilang sejak 24 Februari 2022. Bertepatan dengan hari pertama invasi Rusia ke Ukraina, Satria lalu resmi dipecat dari TNI AL karena desersi atau meninggalkan tugas sejak 13 Juni 2022. Ia dipecat pada 6 April 2023 melalui putusan perkara nomor 56 KPM 208 AL 4 2023. Putusan hukum itu telah berkekuatan hukum tetap sejak 17 April 2023. Pada Mei 2025, Satria Artakumbara menjadi sorotan karena melontarkan sindiran tajam terhadap situasi di Indonesia. Sejak itu, nama Satria Artakumbara mulai dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Agak lain memang negara Konoha ini,
Yang sibuk maling duit rakyat dilindungi. Yang rakyat nyari duit di luar dengan passion dan skill sendiri, diributin, tuturnya. Setelah namanya lama tak terdengar, Satria tiba-tiba muncul lagi, tapi kali ini ia meminta dipulangkan ke Indonesia. Satria sendiri pernah aktif menjadi anggota TNI AL, pangkat terakhirnya di TNI AL yakni Sersan II, Serda. Apa itu pangkat Serda? Serda adalah pangkat terendah dalam golongan bintara di TNI. Lambang pangkat Serda dalam TNI yaitu satu garis balok berwarna emas. Jika merujuk pada regulasi terbaru, gaji Satria yang saat itu berpangkat Serda diketahui mencapai Rp2.272.100 hingga Rp3.733.700. Saat masih aktif bertugas, Satria Artakumbara tercatat memiliki nomor registrasi pokok, NRP 111026. Dinas terakhir Satria Kumbara yakni di Inspektorat Korps Marinir, Itkomar, Cilandak, Jakarta Selatan. Satria juga sempat aktif dalam bermain media sosial saat masih berdinas sebagai anggota Korps Marinir TNI AL. Namun, sekarang kontennya tentang medan perang di Ukraina. Nasib Satria Artakumbara kini berada di tangan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum. Pasalnya, TNI AL tak mau ikut campur terkait dengan Satria yang ingin pulang ke Indonesia setelah bergabung menjadi tentara bayaran Rusia. Sejak dikeluarkan dari Marinir TNI AL, Satria sudah tidak punya keterkaitan dengan TNI AL lagi. Balik ke Indonesia? Nasib ex-TNI AL yang jadi tentara bayaran Rusia Satria Arta bisa dipenjara jika pulang. Ex-Marinir TNI AL, Satria Artakumbara kemungkinan tetap akan menjalani hukuman penjara meski dirinya bisa pulang ke tanah air. Hal itu diungkap Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI, Marinir, Endi Supardi yang mengungkap, Satria Artakumbara menjadi tentara bayaran Rusia sebelum dipecat. Sebelumnya, Satria sendiri memohon agar bisa dipulangkan lagi ke Indonesia dan meminta pemerintah Indonesia agar memutuskan kontraknya sebagai tentara bayaran Rusia. Artinya, Satria Artakumbara kini terikat oleh sikap pemerintah Indonesia atau keputusan pemerintah Indonesia soal masa depannya. Endi menyebut sejak dipecat pada 2023, Satria Arta dinyatakan sudah kembali menjadi sipil dan tak lagi menjadi prajurit TNI. Vonis pecat ini juga dibarengi dengan hukuman kurungan selama 1 tahun. Namun vonis kurungan ini belum sempat dijalani, karena Satria Arta sudah pergi ke Rusia. Endi mengatakan, hukuman ini akan tetap berlaku jika Satria kembali ke Indonesia dalam kurun waktu kedaluarsa vonis. Kalau dia kembali nanti sesuai aturan yang berlaku mungkin sampai 2020, 11 tahun berapa? 2033, kasus kedaluarsa. Kalau dia masih ada di Indonesia kita hukum, karena tetap masih ada kewajiban untuk menjalani hukuman. Tapi apabila sudah kedaluarsa tidak. Kalau tidak salah 2033, kalau ada di Indonesia kita masukkan kurungan 1 tahun, ujar Endi, saat ditemui Tribun News di Markas Komando Marinir Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis, 24 Juli 2025. Di sisi lain, Endi Supardi mengungkap fakta baru. Fakta baru tersebut adanya lilitan masalah ekonomi dan gambling yang terjadi di sekitar kehidupan Satria Artakumbara. Endi mengungkapkan, awal mula masalah Satria Artakumbara karena gaya hidup yang dia terapkan. Gaya hidup mewah dari pinjaman bank yang semakin menumpuk sehingga mencapai Rp750 juta dinilai membebani Satria. Korps Marinir TNI AL sudah melakukan pemanggilan sampai 3 kali dan mendatangi rumah Satria. Namun yang bersangkutan tidak ada di tempat. Peristiwa pemanggilan tersebut terjadi pada 2022, setelah kemudian Satria dipecat dari Korps Marinir TNI AL sejak 2023. Di balik penyesalan mantan Marinir TNI Angkatan Laut Satria Artakumbara yang jadi tentara Rusia, Satria Arta disebut rela bergabung sebagai tentara Rusia memerangi Ukraina bukan karena mencari nafkah. Ia diketahui keluar dari kesatuan karena ingin melunasi hutangnya. Hal ini diungkapkan oleh Komandan Korps Marinir Bajan TNI Endi Supardi. Dia mengungkapkan utang Satria akibat berbencural mencapai ratusan juta di beberapa bank. Akibat utang yang menumpuk tersebut, kata Endi, Satria memutuskan untuk desersi atau meninggalkan tugas militer tanpa izin. Endi di Markas Komando Marinir Cilandak, Jakarta Selatan pada Kamis 24 Juli 2025 mengungkapkan, setelah terlibat hal yang tak pantas tersebut, Satria sempat 3 kali dipanggil oleh Korps Marinir TNI Angkatan Laut pada tahun 2022 lalu. Bahkan sambungnya, rumah Satria juga sampai didatangi oleh Korps Marinir TNI Angkatan Laut, namun hasilnya nihil. Karena tidak pernah menghadiri pemanggilan, Satria pun dipecat sebagai prajurit TNI Angkatan Laut pada tahun 2023. Mantan anggota Marinir TNI Angkatan Laut, AL, Satria Artakumbara yang menjadi tentara bayaran Rusia kini ingin kembali pulang ke Indonesia.
Ia mengaku menyesal bergabung menjadi tentara Rusia yang sedang berperang dengan Ukraina. Satria meminta bantuan kepada Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan Menteri Luar Negeri Sugiono untuk mengembalikannya ke tanah air. Mohon izin, Bapak. Saya ingin memohon maaf sebesar-besarnya apabila ketidaktahuan saya menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia mengakibatkan dicabutnya warga negara saya, kata Satria, dikutip dari video yang beredar di media sosial, Selasa, 22 Juli 2025. Pria berkumis tersebut juga mengaku tidak ingin kehilangan kewarganegaraan sebagai warga Republik Indonesia. Ia mengaku tidak tahu jika menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia mengakibatkan status kewarganegaraannya dicabut. Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi saya segala-galanya dan tidak pernah ternilai harganya, ujarnya. Alasan Satria menjadi tentara bayaran Rusia yakni lantaran faktor ekonomi. Saya niatkan datang ke sini, Rusia, hanya untuk mencari nafkah, kata dia. Lantas, seperti apa jejak kisah Satria Artakumbara yang ingin kembali pulang ke Indonesia? Berikut informasi lengkapnya. Satria Artakumbara pertama kali viral pada Mei 2025 karena kedapatan bergabung sebagai tentara bayaran Rusia dan terlibat perang di Ukraina. Ia menghilang sejak 24 Februari 2022. Bertepatan dengan hari pertama invasi Rusia ke Ukraina, Satria lalu resmi dipecat dari TNI AL karena desersi atau meninggalkan tugas sejak 13 Juni 2022. Ia dipecat pada 6 April 2023 melalui putusan perkara nomor 56 KPM 208 AL 4 2023. Putusan hukum itu telah berkekuatan hukum tetap sejak 17 April 2023. Pada Mei 2025, Satria Artakumbara menjadi sorotan karena melontarkan sindiran tajam terhadap situasi di Indonesia. Sejak itu, nama Satria Artakumbara mulai dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Agak lain memang negara Konoha ini, yang sibuk maling duit rakyat dilindungi. Yang rakyat nyari duit di luar dengan passion dan skill sendiri, diributin, tuturnya. Setelah namanya lama tak terdengar, Satria tiba-tiba muncul lagi, tapi kali ini ia meminta dipulangkan ke Indonesia. Satria sendiri pernah aktif menjadi anggota TNI AL, pangkat terakhirnya di TNI AL yakni Sersan II, Serda. Apa itu pangkat Serda? Serda adalah pangkat terendah dalam golongan bintara di TNI. Lambang pangkat Serda dalam TNI yaitu satu garis balok berwarna emas. Jika merujuk pada regulasi terbaru, gaji Satria yang saat itu berpangkat Serda diketahui mencapai Rp2.272.100 hingga Rp3.733.700. Saat masih aktif bertugas, Satria Artakumbara tercatat memiliki nomor registrasi pokok, NRP 111026. Dinas terakhir Satria Kumbara yakni di Inspektorat Korps Marinir, Itkomar, Cilandak, Jakarta Selatan. Satria juga sempat aktif dalam bermain media sosial saat masih berdinas sebagai anggota Korps Marinir TNI AL. Namun, sekarang kontennya tentang medan perang di Ukraina. Nasib Satria Artakumbara kini berada di tangan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum. Pasalnya, TNI AL tak mau ikut campur terkait dengan Satria yang ingin pulang ke Indonesia setelah bergabung menjadi tentara bayaran Rusia. Sejak dikeluarkan dari Marinir TNI AL, Satria sudah tidak punya keterkaitan dengan TNI AL lagi. Balik ke Indonesia? Nasib ex-TNI AL yang jadi tentara bayaran Rusia Satria Arta bisa dipenjara jika pulang. Ex-Marinir TNI AL, Satria Artakumbara kemungkinan tetap akan menjalani hukuman penjara meski dirinya bisa pulang ke tanah air. Hal itu diungkap Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI, Marinir, Endi Supardi yang mengungkap, Satria Artakumbara menjadi tentara bayaran Rusia sebelum dipecat. Sebelumnya, Satria sendiri memohon agar bisa dipulangkan lagi ke Indonesia dan meminta pemerintah Indonesia agar memutuskan kontraknya sebagai tentara bayaran Rusia. Artinya, Satria Artakumbara kini terikat oleh sikap pemerintah Indonesia atau keputusan pemerintah Indonesia soal masa depannya. Endi menyebut sejak dipecat pada 2023, Satria Arta dinyatakan sudah kembali menjadi sipil dan tak lagi menjadi prajurit TNI. Vonis pecat ini juga dibarengi dengan hukuman kurungan selama 1 tahun. Namun vonis kurungan ini belum sempat dijalani, karena Satria Arta sudah pergi ke Rusia. Endi mengatakan, hukuman ini akan tetap berlaku jika Satria kembali ke Indonesia dalam kurun waktu kedaluarsa vonis. Kalau dia kembali nanti sesuai aturan yang berlaku mungkin sampai 2020, 11 tahun berapa? 2033, kasus kedaluarsa. Kalau dia masih ada di Indonesia kita hukum, karena tetap masih ada kewajiban untuk menjalani hukuman. Tapi apabila sudah kedaluarsa tidak. Kalau tidak salah 2033, kalau ada di Indonesia kita masukkan kurungan 1 tahun, ujar Endi, saat ditemui Tribun News di Markas Komando Marinir Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis, 24 Juli 2025. Di sisi lain, Endi Supardi mengungkap fakta baru. Fakta baru tersebut adanya lilitan masalah ekonomi dan gambling yang terjadi di sekitar kehidupan Satria Artakumbara. Endi mengungkapkan,
Awal mula masalah Satria Artakumbara karena gaya hidup yang dia terapkan. Gaya hidup mewah dari pinjaman ban yang semakin menumpuk sehingga mencapai 750 juta rupiah dinilai membebani Satria. Korps Marinir TNI AL sudah melakukan pemanggilan sampai 3 kali dan mendatangi rumah Satria. Namun yang bersangkutan tidak ada di tempat. Peristiwa pemanggilan tersebut terjadi pada 2022, setelah kemudian Satria dipecat dari Korps Marinir TNI AL sejak 2023. Di balik penyesalan mantan Marinir TNI Angkatan Laut Satria Artakumbara yang jadi tentara Rusia, Satria Arta disebut rela bergabung sebagai tentara Rusia memerangi Ukraina bukan karena mencari nafkah. Ia diketahui keluar dari kesatuan karena ingin melunasi hutangnya. Hal ini diungkapkan oleh Komandan Korps Marinir Bajan TNI Endi Supardi. Dia mengungkapkan utang Satria akibat berbagai modal mencapai ratusan juta di beberapa bank. Akibat utang yang menumpuk tersebut, kata Endi, Satria memutuskan untuk desersi atau meninggalkan tugas militer tanpa izin. Endi di Markas Komando Marinir Cilandak, Jakarta Selatan pada Kamis 24 Juli 2025 mengungkapkan, setelah terlibat hal yang tak pantas tersebut, Satria sempat 3 kali dipanggil oleh Korps Marinir TNI Angkatan Laut pada tahun 2022 lalu. Bahkan sambungnya, rumah Satria juga sampai didatangi oleh Korps Marinir TNI Angkatan Laut, namun hasilnya nihil. Karena tidak pernah menghadiri pemanggilan, Satria pun dipecat sebagai prajurit TNI Angkatan Laut pada tahun 2023. Mantan anggota Marinir TNI Angkatan Laut, AL, Satria Artakumbara yang menjadi tentara bayaran Rusia kini ingin kembali pulang ke Indonesia. Ia mengaku menyesal bergabung menjadi tentara Rusia yang sedang berperang dengan Ukraina. Satria meminta bantuan kepada Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan Menteri Luar Negeri Sugiono untuk mengembalikannya ke tanah air. Mohon izin, Bapak. Saya ingin memohon maaf sebesar-besarnya apabila ketidaktahuan saya menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia mengakibatkan dicabutnya warga negara saya, kata Satria, dikutip dari video yang beredar di media sosial, Selasa, 22 Juli 2025. Pria berkumis tersebut juga mengaku tidak ingin kehilangan kewarganegaraan sebagai warga Republik Indonesia. Ia mengaku tidak tahu jika menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia mengakibatkan status kewarganegaraannya dicabut. Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi saya segala-galanya dan tidak pernah ternilai harganya, ujarnya. Alasan Satria menjadi tentara bayaran Rusia yakni lantaran faktor ekonomi. Saya niatkan datang ke sini, Rusia, hanya untuk mencari nafkah, kata dia. Lantas, seperti apa jejak kisah Satria Artakumbara yang ingin kembali pulang ke Indonesia? Berikut informasi lengkapnya. Satria Artakumbara pertama kali viral pada Mei 2025 karena kedapatan bergabung sebagai tentara bayaran Rusia dan terlibat perang di Ukraina. Ia menghilang sejak 24 Februari 2022. Bertepatan dengan hari pertama invasi Rusia ke Ukraina, Satria lalu resmi dipecat dari TNI AL karena desersi atau meninggalkan tugas sejak 13 Juni 2022. Ia dipecat pada 6 April 2023 melalui putusan perkara nomor 56 KPM 208 AL 4 2023. Putusan hukum itu telah berkekuatan hukum tetap sejak 17 April 2023. Pada Mei 2025, Satria Artakumbara menjadi sorotan karena melontarkan sindiran tajam terhadap situasi di Indonesia. Sejak itu, nama Satria Artakumbara mulai dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Agak lain memang negara Konoha ini, yang sibuk maling duit rakyat dilindungi. Yang rakyat nyari duit di luar dengan passion dan skill sendiri, diributin, tuturnya. Setelah namanya lama tak terdengar, Satria tiba-tiba muncul lagi, tapi kali ini ia meminta dipulangkan ke Indonesia. Satria sendiri pernah aktif menjadi anggota TNI AL, pangkat terakhirnya di TNI AL yakni Sersan II, Serda. Apa itu pangkat Serda? Serda adalah pangkat terendah dalam golongan bintara di TNI. Lambang pangkat Serda dalam TNI yaitu satu garis balok berwarna emas. Jika merujuk pada regulasi terbaru, gaji Satria yang saat itu berpangkat Serda diketahui mencapai Rp2.272.100 hingga Rp3.733.700. Saat masih aktif bertugas, Satria Artakumbara tercatat memiliki nomor registrasi pokok, NRP 111026. Dinas terakhir Satria Kumbara yakni di Inspektorat Korps Marinir, Itkomar, Cilandak, Jakarta Selatan. Satria juga sempat aktif dalam bermain media sosial saat masih berdinas sebagai anggota Korps Marinir TNI AL. Namun, sekarang kontennya tentang medan perang di Ukraina. Nasib Satria Artakumbara kini berada di tangan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum. Pasalnya, TNI AL tak mau ikut campur terkait dengan Satria yang ingin pulang ke Indonesia setelah bergabung menjadi tentara bayaran Rusia. Sejak dikeluarkan dari Marinir TNI AL, Satria sudah tidak punya keterkaitan dengan TNI AL lagi. Balik ke Indonesia?
Nasib ex-TNI AL yang jadi tentara bayaran Rusia Satria Arta bisa dipenjara jika pulang. Ex-marinir TNI AL, Satria Arta Kumbara kemungkinan tetap akan menjalani hukuman penjara meski dirinya bisa pulang ke tanah air. Hal itu diungkap Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI, Marinir, Endi Supardi yang mengungkap, Satria Arta Kumbara menjadi tentara bayaran Rusia sebelum dipecat. Sebelumnya, Satria sendiri memohon agar bisa dipulangkan lagi ke Indonesia dan meminta pemerintah Indonesia agar memutuskan kontraknya sebagai tentara bayaran Rusia. Artinya, Satria Arta Kumbara kini terikat oleh sikap pemerintah Indonesia atau keputusan pemerintah Indonesia soal masa depannya. Endi menyebut sejak dipecat pada 2023, Satria Arta dinyatakan sudah kembali menjadi sipil dan tak lagi menjadi prajurit TNI. Vonis pecat ini juga dibarengi dengan hukuman kurungan selama 1 tahun. Namun vonis kurungan ini belum sempat dijalani, karena Satria Arta sudah pergi ke Rusia. Endi mengatakan, hukuman ini akan tetap berlaku jika Satria kembali ke Indonesia dalam kurun waktu kedaluarsa vonis. Kalau dia kembali nanti sesuai aturan yang berlaku mungkin sampai 2020, 11 tahun berapa? 2033, kasus kedaluarsa. Kalau dia masih ada di Indonesia kita hukum, karena tetap masih ada kewajiban untuk menjalani hukuman. Tapi apabila sudah kedaluarsa tidak. Kalau tidak salah 2033, kalau ada di Indonesia kita masukkan kurungan 1 tahun, ujar Endi, saat ditemui Tribun News di Markas Komando Marinir Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis, 24 Juli 2025. Di sisi lain, Endi Supardi mengungkap fakta baru. Fakta baru tersebut adanya lilitan masalah ekonomi dan gambling yang terjadi di sekitar kehidupan Satria Arta Kumbara. Endi mengungkapkan, awal mula masalah Satria Arta Kumbara karena gaya hidup yang dia terapkan. Gaya hidup mewah dari pinjaman ban yang semakin menumpuk sehingga mencapai 750 juta rupiah dinilai membebani Satria. Korps Marinir TNI AL sudah melakukan pemanggilan sampai 3 kali dan mendatangi rumah Satria, namun yang bersangkutan tidak ada di tempat. Peristiwa pemanggilan tersebut terjadi pada 2022, setelah kemudian Satria dipecat dari Korps Marinir TNI AL sejak 2023. Di balik penyesalan mantan marinir TNI Angkatan Laut Satria Arta Kumbara yang jadi tentara Rusia, Satria Arta disebut rela bergabung sebagai tentara Rusia memerangi Ukraina bukan karena mencari nafkah. Ia diketahui keluar dari kesatuan karena ingin melunasi hutangnya. Hal ini diungkapkan oleh Komandan Korps Marinir Majen TNI Endi Supardi. Dia mengungkapkan utang Satria akibat bermain modal mencapai ratusan juta di beberapa bank. Akibat utang yang menumpuk tersebut, kata Endi, Satria memutuskan untuk desersi atau meninggalkan tugas militer tanpa izin. Endi di Markas Komando Marinir Cilandak, Jakarta Selatan pada Kamis 24 Juli 2025 mengungkapkan, setelah terlibat hal yang tak pantas tersebut, Satria sempat 3 kali dipanggil oleh Korps Marinir TNI Angkatan Laut pada tahun 2022 lalu. Bahkan sambungnya, rumah Satria juga sampai didatangi oleh Korps Marinir TNI Angkatan Laut, namun hasilnya nihil. Karena tidak pernah menghadiri pemanggilan, Satria pun dipecat sebagai prajurit TNI Angkatan Laut pada tahun 2023. Mantan anggota Marinir TNI Angkatan Laut, AL, Satria Arta Kumbara yang menjadi tentara bayaran Rusia kini ingin kembali pulang ke Indonesia. Ia mengaku menyesal bergabung menjadi tentara Rusia yang sedang berperang dengan Ukraina. Satria meminta bantuan kepada Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan Menteri Luar Negeri Sugiono untuk mengembalikannya ke tanah air. Mohon izin, Bapak. Saya ingin memohon maaf sebesar-besarnya apabila ketidaktahuan saya menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia mengakibatkan dicabutnya warga negara saya, kata Satria, dikutip dari video yang beredar di media sosial, Selasa, 22 Juli 2025. Pria berkumis tersebut juga mengaku tidak ingin kehilangan kewarganegaraan sebagai warga Republik Indonesia. Ia mengaku tidak tahu jika menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia mengakibatkan status kewarganegaraannya dicabut. Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi saya segala-galanya dan tidak pernah ternilai harganya, ujarnya. Alasan Satria menjadi tentara bayaran Rusia yakni lantaran faktor ekonomi. Saya niatkan datang ke sini, Rusia, hanya untuk mencari nafkah, kata dia. Lantas, seperti apa jejak kisah Satria Arta Kumbara yang ingin kembali pulang ke Indonesia? Berikut informasi lengkapnya. Satria Arta Kumbara pertama kali viral pada Mei 2025 karena kedapatan bergabung sebagai tentara bayaran Rusia dan terlibat perang di Ukraina. Ia menghilang sejak 24 Februari 2022. Bertepatan dengan hari pertama invasi Rusia ke Ukraina, Satria lalu resmi dipecat dari TNI AL karena desersi atau meninggalkan tugas sejak 13 Juni 2022.
Ia dipecat pada 6 April 2023 melalui putusan perkara nomor 56 KPM 208/4 2023. Putusan hukum itu telah berkekuatan hukum tetap sejak 17 April 2023. Pada Mei 2025, Satria Artakumbara menjadi sorotan karena melontarkan sindiran tajam terhadap situasi di Indonesia. Sejak itu, nama Satria Artakumbara mulai dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Agak lain memang negara Konoha ini, yang sibuk maling duit rakyat dilindungi. Yang rakyat nyari duit di luar dengan passion dan skill sendiri, diributin, tuturnya. Setelah namanya lama tak terdengar, Satria tiba-tiba muncul lagi, tapi kali ini ia meminta dipulangkan ke Indonesia. Satria sendiri pernah aktif menjadi anggota TNI AL, pangkat terakhirnya di TNI AL yakni Sersan II, Serda. Apa itu pangkat Serda? Serda adalah pangkat terendah dalam golongan bintara di TNI. Lambang pangkat Serda dalam TNI yaitu satu garis balok berwarna emas. Jika merujuk pada regulasi terbaru, gaji Satria yang saat itu berpangkat Serda diketahui mencapai Rp2.272.100 hingga Rp3.733.700. Saat masih aktif bertugas, Satria Artakumbara tercatat memiliki nomor registrasi pokok, NRP 111026. Dinas terakhir Satria Kumbara yakni di Inspektorat Korps Marinir, Itkomar, Cilandak, Jakarta Selatan. Satria juga sempat aktif dalam bermain media sosial saat masih berdinas sebagai anggota Korps Marinir TNI AL. Namun, sekarang kontennya tentang medan perang di Ukraina. Nasib Satria Artakumbara kini berada di tangan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum. Pasalnya, TNI AL tak mau ikut campur terkait dengan Satria yang ingin pulang ke Indonesia setelah bergabung menjadi tentara bayaran Rusia. Sejak dikeluarkan dari Marinir TNI AL, Satria sudah tidak punya keterkaitan dengan TNI AL lagi. Balik ke Indonesia? Nasib ex-TNI AL yang jadi tentara bayaran Rusia Satria Arta bisa dipenjara jika pulang. Ex-Marinir TNI AL, Satria Artakumbara kemungkinan tetap akan menjalani hukuman penjara meski dirinya bisa pulang ke tanah air. Hal itu diungkap Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI, Marinir, Endi Supardi yang mengungkap, Satria Artakumbara menjadi tentara bayaran Rusia sebelum dipecat. Sebelumnya, Satria sendiri memohon agar bisa dipulangkan lagi ke Indonesia dan meminta pemerintah Indonesia agar memutuskan kontraknya sebagai tentara bayaran Rusia. Artinya, Satria Artakumbara kini terikat oleh sikap pemerintah Indonesia atau keputusan pemerintah Indonesia soal masa depannya. Endi menyebut sejak dipecat pada 2023, Satria Arta dinyatakan sudah kembali menjadi sipil dan tak lagi menjadi prajurit TNI. Vonis pecat ini juga dibarengi dengan hukuman kurungan selama 1 tahun. Namun vonis kurungan ini belum sempat dijalani, karena Satria Arta sudah pergi ke Rusia. Endi mengatakan, hukuman ini akan tetap berlaku jika Satria kembali ke Indonesia dalam kurun waktu kedaluarsa vonis. Kalau dia kembali nanti sesuai aturan yang berlaku mungkin sampai 2020, 11 tahun berapa? 2033, kasus kedaluarsa. Kalau dia masih ada di Indonesia kita hukum, karena tetap masih ada kewajiban untuk menjalani hukuman. Tapi apabila sudah kedaluarsa tidak. Kalau tidak salah 2033, kalau ada di Indonesia kita masukkan kurungan 1 tahun, ujar Endi, saat ditemui Tribun News di Markas Komando Marinir Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis, 24 Juli 2025. Di sisi lain, Endi Supardi mengungkap fakta baru. Fakta baru tersebut adanya lilitan masalah ekonomi dan gambling yang terjadi di sekitar kehidupan Satria Artakumbara. Endi mengungkapkan, awal mula masalah Satria Artakumbara karena gaya hidup yang dia terapkan. Gaya hidup mewah dari pinjaman bank yang semakin menumpuk sehingga mencapai Rp750 juta dinilai membebani Satria. Korps Marinir TNI AL sudah melakukan pemanggilan sampai 3 kali dan mendatangi rumah Satria. Namun yang bersangkutan tidak ada di tempat. Peristiwa pemanggilan tersebut terjadi pada 2022, setelah kemudian Satria dipecat dari Korps Marinir TNI AL sejak 2023. Di balik penyesalan mantan Marinir TNI Angkatan Laut Satria Artakumbara yang jadi tentara Rusia, Satria Arta disebut rela bergabung sebagai tentara Rusia memerangi Ukraina bukan karena mencari nafkah. Ia diketahui keluar dari kesatuan karena ingin melunasi hutangnya. Hal ini diungkapkan oleh Komandan Korps Marinir Bajan TNI Endi Supardi. Dia mengungkapkan utang Satria akibat berbencural mencapai ratusan juta di beberapa bank. Akibat utang yang menumpuk tersebut, kata Endi, Satria memutuskan untuk desersi atau meninggalkan tugas militer tanpa izin. Endi di Markas Komando Marinir Cilandak, Jakarta Selatan pada Kamis 24 Juli 2025 mengungkapkan, setelah terlibat hal yang tak pantas tersebut, Satria sempat 3 kali dipanggil oleh Korps Marinir TNI Angkatan Laut
pada tahun 2022 lalu. Bahkan sambungnya, rumah Satria juga sampai didatangi oleh Korps Marinir TNI Angkatan Laut, namun hasilnya nihil. Karena tidak pernah menghadiri pemanggilan, Satria pun dipecat sebagai prajurit TNI Angkatan Laut pada tahun 2023. Mantan anggota Marinir TNI Angkatan Laut, Al. Satria Artakumbara yang menjadi tentara bayaran Rusia kini ingin kembali pulang ke Indonesia. Ia mengaku menyesal bergabung menjadi tentara Rusia yang sedang berperang dengan Ukraina. Satria meminta bantuan kepada Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan Menteri Luar Negeri Sugiono untuk mengembalikannya ke tanah air. Mohon izin, Bapak. Saya ingin memohon maaf sebesar-besarnya apabila ketidaktahuan saya menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia mengakibatkan dicabutnya warga negara saya, kata Satria, dikutip dari video yang beredar di media sosial, Selasa, 22 Juli 2025. Pria berkumis tersebut juga mengaku tidak ingin kehilangan kewarganegaraan sebagai warga Republik Indonesia. Ia mengaku tidak tahu jika menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia mengakibatkan status kewarganegaraannya dicabut. Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi saya segala-galanya dan tidak pernah ternilai harganya, ujarnya. Alasan Satria menjadi tentara bayaran Rusia yakni lantaran faktor ekonomi. Saya niatkan datang ke sini, Rusia, hanya untuk mencari nafkah, kata dia. Lantas, seperti apa jejak kisah Satria Artakumbara yang ingin kembali pulang ke Indonesia? Berikut informasi lengkapnya. Satria Artakumbara pertama kali viral pada Mei 2025 karena kedapatan bergabung sebagai tentara bayaran Rusia dan terlibat perang di Ukraina. Ia menghilang sejak 24 Februari 2022. Bertepatan dengan hari pertama invasi Rusia ke Ukraina, Satria lalu resmi dipecat dari TNI AL karena desersi atau meninggalkan tugas sejak 13 Juni 2022. Ia dipecat pada 6 April 2023 melalui putusan perkara nomor 56 KPM 208 AL 4 2023. Putusan hukum itu telah berkekuatan hukum tetap sejak 17 April 2023. Pada Mei 2025, Satria Artakumbara menjadi sorotan karena melontarkan sindiran tajam terhadap situasi di Indonesia. Sejak itu, nama Satria Artakumbara mulai dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Agak lain memang negara Konoha ini, yang sibuk maling duit rakyat dilindungi. Yang rakyat nyari duit di luar dengan passion dan skill sendiri, diributin, tuturnya. Setelah namanya lama tak terdengar, Satria tiba-tiba muncul lagi, tapi kali ini ia meminta dipulangkan ke Indonesia. Satria sendiri pernah aktif menjadi anggota TNI AL, pangkat terakhirnya di TNI AL yakni Sersan II, Serda. Apa itu pangkat Serda? Serda adalah pangkat terendah dalam golongan bintara di TNI. Lambang pangkat Serda dalam TNI yaitu satu garis balok berwarna emas. Jika merujuk pada regulasi terbaru, gaji Satria yang saat itu berpangkat Serda diketahui mencapai Rp2.272.100 hingga Rp3.733.700. Saat masih aktif bertugas, Satria Artakumbara tercatat memiliki nomor registrasi pokok, NRP 111026. Dinas terakhir Satria Kumbara yakni di Inspektorat Korps Marinir, Itkomar, Cilandak, Jakarta Selatan. Satria juga sempat aktif dalam bermain media sosial saat masih berdinas sebagai anggota Korps Marinir TNI AL. Namun, sekarang kontennya tentang medan perang di Ukraina. Nasib Satria Artakumbara kini berada di tangan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum. Pasalnya, TNI AL tak mau ikut campur terkait dengan Satria yang ingin pulang ke Indonesia setelah bergabung menjadi tentara bayaran Rusia. Sejak dikeluarkan dari Marinir TNI AL, Satria sudah tidak punya keterkaitan dengan TNI AL lagi. Balik ke Indonesia? Nasib ex-TNI AL yang jadi tentara bayaran Rusia Satria Arta bisa dipenjara jika pulang. Ex-Marinir TNI AL, Satria Artakumbara kemungkinan tetap akan menjalani hukuman penjara meski dirinya bisa pulang ke tanah air. Hal itu diungkap Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI, Marinir, Endi Supardi yang mengungkap, Satria Artakumbara menjadi tentara bayaran Rusia sebelum dipecat. Sebelumnya, Satria sendiri memohon agar bisa dipulangkan lagi ke Indonesia dan meminta pemerintah Indonesia agar memutuskan kontraknya sebagai tentara bayaran Rusia. Artinya, Satria Artakumbara kini terikat oleh sikap pemerintah Indonesia atau keputusan pemerintah Indonesia soal masa depannya. Endi menyebut sejak dipecat pada 2023, Satria Arta dinyatakan sudah kembali menjadi sipil dan tak lagi menjadi prajurit TNI. Vonis pecat ini juga dibarengi dengan hukuman kurungan selama 1 tahun. Namun vonis kurungan ini belum sempat dijalani, karena Satria Arta sudah pergi ke Rusia. Endi mengatakan, hukuman ini akan tetap berlaku jika Satria kembali ke Indonesia dalam kurun waktu kedaluarsa vonis. Kalau dia kembali nanti sesuai aturan yang berlaku mungkin sampai 2020, 11 tahun berapa? 2033, kasus kedaluarsa. Kalau dia masih ada di Indonesia kita hukum,
karena tetap masih ada kewajiban untuk menjalani hukuman. Tapi apabila sudah kedaluarsa tidak. Kalau tidak salah 2033, kalau ada di Indonesia kita masukkan kurungan 1 tahun, ujar Andy, saat ditemui Tribun News di Markas Komando Marinir Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis, 24 Juli 2025. Di sisi lain, Andy Supardi mengungkap fakta baru. Fakta baru tersebut adanya lilitan masalah ekonomi dan gambling yang terjadi di sekitar kehidupan Satria Arta Kumbara. Andy mengungkapkan, awal mula masalah Satria Arta Kumbara karena gaya hidup yang dia terapkan. Gaya hidup mewah dari pinjaman ban yang semakin menumpuk sehingga mencapai 750 juta rupiah dinilai membebani Satria. Korps Marinir TNI AL sudah melakukan pemanggilan sampai 3 kali dan mendatangi rumah Satria. Namun yang bersangkutan tidak ada di tempat. Peristiwa pemanggilan tersebut terjadi pada 2022, setelah kemudian Satria dipecat dari Korps Marinir TNI AL sejak 2023. Di balik penyesalan mantan marinir TNI Angkatan Laut Satria Arta Kumbara yang jadi tentara Rusia, Satria Arta disebut rela bergabung sebagai tentara Rusia memerangi Ukraina bukan karena mencari nafkah. Ia diketahui keluar dari kesatuan karena ingin melunasi hutangnya. Hal ini diungkapkan oleh Komandan Korps Marinir Bajan TNI Andy Supardi. Dia mengungkapkan utang Satria akibat bermain curang mencapai ratusan juta di beberapa bank. Akibat utang yang menumpuk tersebut, kata Andy, Satria memutuskan untuk desersi atau meninggalkan tugas militer tanpa izin. Andy di Markas Komando Marinir Cilandak, Jakarta Selatan pada Kamis 24 Juli 2025 mengungkapkan, setelah terlibat hal yang tak pantas tersebut, Satria sempat 3 kali dipanggil oleh Korps Marinir TNI Angkatan Laut pada tahun 2022 lalu. Bahkan sambungnya, rumah Satria juga sampai didatangi oleh Korps Marinir TNI Angkatan Laut, namun hasilnya nihil. Karena tidak pernah menghadiri pemanggilan, Satria pun dipecat sebagai prajurit TNI Angkatan Laut pada tahun 2023. Mantan anggota Marinir TNI Angkatan Laut, AL, Satria Arta Kumbara yang menjadi tentara bayaran Rusia kini ingin kembali pulang ke Indonesia. Ia mengaku menyesal bergabung menjadi tentara Rusia yang sedang berperang dengan Ukraina. Satria meminta bantuan kepada Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan Menteri Luar Negeri Sugiono untuk mengembalikannya ke tanah air. Mohon izin, Bapak. Saya ingin memohon maaf sebesar-besarnya apabila ketidaktahuan saya menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia mengakibatkan dicabutnya warga negara saya, kata Satria, dikutip dari video yang beredar di media sosial, Selasa, 22 Juli 2025. Pria berkumis tersebut juga mengaku tidak ingin kehilangan kewarganegaraan sebagai warga Republik Indonesia. Ia mengaku tidak tahu jika menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia mengakibatkan status kewarganegaraannya dicabut. Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi saya segala-galanya dan tidak pernah ternilai harganya, ujarnya. Alasan Satria menjadi tentara bayaran Rusia yakni lantaran faktor ekonomi. Saya niatkan datang ke sini, Rusia, hanya untuk mencari nafkah, kata dia. Lantas, seperti apa jejak kisah Satria Arta Kumbara yang ingin kembali pulang ke Indonesia? Berikut informasi lengkapnya. Satria Arta Kumbara pertama kali viral pada Mei 2025 karena kedapatan bergabung sebagai tentara bayaran Rusia dan terlibat perang di Ukraina. Ia menghilang sejak 24 Februari 2022. Bertepatan dengan hari pertama invasi Rusia ke Ukraina, Satria lalu resmi dipecat dari TNI AL karena desersi atau meninggalkan tugas sejak 13 Juni 2022. Ia dipecat pada 6 April 2023 melalui putusan perkara nomor 56 KPM 208 AL 4 2023. Putusan hukum itu telah berkekuatan hukum tetap sejak 17 April 2023. Pada Mei 2025, Satria Arta Kumbara menjadi sorotan karena melontarkan sindiran tajam terhadap situasi di Indonesia. Sejak itu, nama Satria Arta Kumbara mulai dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Agak lain memang negara Konoha ini, yang sibuk maling duit rakyat dilindungi. Yang rakyat nyari duit di luar dengan passion dan skill sendiri, diributin, tuturnya. Setelah namanya lama tak terdengar, Satria tiba-tiba muncul lagi, tapi kali ini ia meminta dipulangkan ke Indonesia. Satria sendiri pernah aktif menjadi anggota TNI AL, pangkat terakhirnya di TNI AL yakni Sersan II, Serda. Apa itu pangkat Serda? Serda adalah pangkat terendah dalam golongan bintara di TNI. Lambang pangkat Serda dalam TNI yaitu satu garis balok berwarna emas. Jika merujuk pada regulasi terbaru, gaji Satria yang saat itu berpangkat Serda diketahui mencapai Rp2.272.100 hingga Rp3.733.700. Saat masih aktif bertugas, Satria Arta Kumbara tercatat memiliki nomor registrasi pokok, NRP 111026. Dinas terakhir Satria Kumbara yakni di Inspektorat Korps Marinir, Itkomar,
Cilandak, Jakarta Selatan. Satria juga sempat aktif dalam bermain media sosial saat masih berdinas sebagai anggota Korps Marinir TNI AL. Namun, sekarang kontennya tentang medan perang di Ukraina. Nasib Satria Artakumbara kini berada di tangan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum. Pasalnya, TNI AL tak mau ikut campur terkait dengan Satria yang ingin pulang ke Indonesia setelah bergabung menjadi tentara bayaran Rusia. Sejak dikeluarkan dari Marinir TNI AL, Satria sudah tidak punya keterkaitan dengan TNI AL lagi. Balik ke Indonesia? Nasib ex-TNI AL yang jadi tentara bayaran Rusia Satria Arta bisa dipenjara jika pulang. Ex-Marinir TNI AL, Satria Artakumbara kemungkinan tetap akan menjalani hukuman penjara meski dirinya bisa pulang ke tanah air. Hal itu diungkap Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI, Marinir, Endi Supardi yang mengungkap, Satria Artakumbara menjadi tentara bayaran Rusia sebelum dipecat. Sebelumnya, Satria sendiri memohon agar bisa dipulangkan lagi ke Indonesia dan meminta pemerintah Indonesia agar memutuskan kontraknya sebagai tentara bayaran Rusia. Artinya, Satria Artakumbara kini terikat oleh sikap pemerintah Indonesia atau keputusan pemerintah Indonesia soal masa depannya. Endi menyebut sejak dipecat pada 2023, Satria Arta dinyatakan sudah kembali menjadi sipil dan tak lagi menjadi prajurit TNI. Vonis pecat ini juga dibarengi dengan hukuman kurungan selama 1 tahun. Namun vonis kurungan ini belum sempat dijalani, karena Satria Arta sudah pergi ke Rusia. Endi mengatakan, hukuman ini akan tetap berlaku jika Satria kembali ke Indonesia dalam kurun waktu kedaluarsa vonis. Kalau dia kembali nanti sesuai aturan yang berlaku mungkin sampai 2020, 11 tahun berapa? 2033, kasus kedaluarsa. Kalau dia masih ada di Indonesia kita hukum, karena tetap masih ada kewajiban untuk menjalani hukuman. Tapi apabila sudah kedaluarsa tidak. Kalau tidak salah 2033, kalau ada di Indonesia kita masukkan kurungan 1 tahun, ujar Endi, saat ditemui Tribun News di Markas Komando Marinir Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis, 24 Juli 2025. Di sisi lain, Endi Supardi mengungkap fakta baru. Fakta baru tersebut adanya lilitan masalah ekonomi dan gambling yang terjadi di sekitar kehidupan Satria Artakumbara. Endi mengungkapkan, awal mula masalah Satria Artakumbara karena gaya hidup yang dia terapkan. Gaya hidup mewah dari pinjaman bank yang semakin menumpuk sehingga mencapai 750 juta rupiah dinilai membebani Satria. Korps Marinir TNI AL sudah melakukan pemanggilan sampai 3 kali dan mendatangi rumah Satria, namun yang bersangkutan tidak ada di tempat. Peristiwa pemanggilan tersebut terjadi pada 2022, setelah kemudian Satria dipecat dari Korps Marinir TNI AL sejak 2023. Di balik penyesalan mantan Marinir TNI Angkatan Laut Satria Artakumbara yang jadi tentara Rusia, Satria Arta disebut rela bergabung sebagai tentara Rusia memerangi Ukraina bukan karena mencari nafkah. Ia diketahui keluar dari kesatuan karena ingin melunasi hutangnya. Hal ini diungkapkan oleh Komandan Korps Marinir Bajan TNI Endi Supardi. Dia mengungkapkan utang Satria akibat berbencural mencapai ratusan juta di beberapa bank. Akibat utang yang menumpuk tersebut, kata Endi, Satria memutuskan untuk desersi atau meninggalkan tugas militer tanpa izin. Endi di Markas Komando Marinir Cilandak, Jakarta Selatan pada Kamis 24 Juli 2025 mengungkapkan, setelah terlibat hal yang tak pantas tersebut, Satria sempat 3 kali dipanggil oleh Korps Marinir TNI Angkatan Laut pada tahun 2022 lalu. Bahkan sambungnya, rumah Satria juga sampai didatangi oleh Korps Marinir TNI Angkatan Laut, namun hasilnya nihil. Karena tidak pernah menghadiri pemanggilan, Satria pun dipecat sebagai prajurit TNI Angkatan Laut pada tahun 2023. Mantan anggota Marinir TNI Angkatan Laut, AL, Satria Artakumbara yang menjadi tentara bayaran Rusia kini ingin kembali pulang ke Indonesia. Ia mengaku menyesal bergabung menjadi tentara Rusia yang sedang berperang dengan Ukraina. Satria meminta bantuan kepada Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan Menteri Luar Negeri Sugiono untuk mengembalikannya ke tanah air. Mohon izin, Bapak. Saya ingin memohon maaf sebesar-besarnya apabila ketidaktahuan saya menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia mengakibatkan dicabutnya warga negara saya, kata Satria, dikutip dari video yang beredar di media sosial, Selasa, 22 Juli 2025. Pria berkumis tersebut juga mengaku tidak ingin kehilangan kewarganegaraan sebagai warga Republik Indonesia. Ia mengaku tidak tahu jika menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia mengakibatkan status kewarganegaraannya dicabut. Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi saya segala-galanya dan tidak pernah ternilai harganya, ujarnya. Alasan Satria menjadi tentara bayaran Rusia yakni lantaran faktor ekonomi. Saya niatkan datang ke sini, Rusia.
Hanya untuk mencari nafkah, kata dia. Lantas, seperti apa jejak kisah Satria Artakumbara yang ingin kembali pulang ke Indonesia? Berikut informasi lengkapnya. Satria Artakumbara pertama kali viral pada Mei 2025 karena kedapatan bergabung sebagai tentara bayaran Rusia dan terlibat perang di Ukraina. Ia menghilang sejak 24 Februari 2022. Bertepatan dengan hari pertama invasi Rusia ke Ukraina, Satria lalu resmi dipecat dari TNI AL karena desersi atau meninggalkan tugas sejak 13 Juni 2022. Ia dipecat pada 6 April 2023 melalui putusan perkara nomor 56 KPM 208 AL 4 2023. Putusan hukum itu telah berkekuatan hukum tetap sejak 17 April 2023. Pada Mei 2025, Satria Artakumbara menjadi sorotan karena melontarkan sindiran tajam terhadap situasi di Indonesia. Sejak itu, nama Satria Artakumbara mulai dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Agak lain memang negara Konoha ini, yang sibuk maling duit rakyat dilindungi. Yang rakyat nyari duit di luar dengan passion dan skill sendiri, diributin, tuturnya. Setelah namanya lama tak terdengar, Satria tiba-tiba muncul lagi, tapi kali ini ia meminta dipulangkan ke Indonesia. Satria sendiri pernah aktif menjadi anggota TNI AL, pangkat terakhirnya di TNI AL yakni Sersan II, Serda. Apa itu pangkat Serda? Serda adalah pangkat terendah dalam golongan bintara di TNI. Lambang pangkat Serda dalam TNI yaitu satu garis balok berwarna emas. Jika merujuk pada regulasi terbaru, gaji Satria yang saat itu berpangkat Serda diketahui mencapai Rp2.272.100 hingga Rp3.733.700. Saat masih aktif bertugas, Satria Artakumbara tercatat memiliki nomor registrasi pokok, NRP 111026. Dinas terakhir Satria Kumbara yakni di Inspektorat Korps Marinir, Itkomar, Cilandak, Jakarta Selatan. Satria juga sempat aktif dalam bermain media sosial saat masih berdinas sebagai anggota Korps Marinir TNI AL. Namun, sekarang kontennya tentang medan perang di Ukraina. Nasib Satria Artakumbara kini berada di tangan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum. Pasalnya, TNI AL tak mau ikut campur terkait dengan Satria yang ingin pulang ke Indonesia setelah bergabung menjadi tentara bayaran Rusia. Sejak dikeluarkan dari Marinir TNI AL, Satria sudah tidak punya keterkaitan dengan TNI AL lagi. Balik ke Indonesia? Nasib ex-TNI AL yang jadi tentara bayaran Rusia Satria Arta bisa dipenjara jika pulang. Ex-Marinir TNI AL, Satria Artakumbara kemungkinan tetap akan menjalani hukuman penjara meski dirinya bisa pulang ke tanah air. Hal itu diungkap Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI, Marinir, Endi Supardi yang mengungkap, Satria Artakumbara menjadi tentara bayaran Rusia sebelum dipecat. Sebelumnya, Satria sendiri memohon agar bisa dipulangkan lagi ke Indonesia dan meminta pemerintah Indonesia agar memutuskan kontraknya sebagai tentara bayaran Rusia. Artinya, Satria Artakumbara kini terikat oleh sikap pemerintah Indonesia atau keputusan pemerintah Indonesia soal masa depannya. Endi menyebut sejak dipecat pada 2023, Satria Arta dinyatakan sudah kembali menjadi sipil dan tak lagi menjadi prajurit TNI. Vonis pecat ini juga dibarengi dengan hukuman kurungan selama 1 tahun. Namun vonis kurungan ini belum sempat dijalani, karena Satria Arta sudah pergi ke Rusia. Endi mengatakan, hukuman ini akan tetap berlaku jika Satria kembali ke Indonesia dalam kurun waktu kedaluarsa vonis. Kalau dia kembali nanti sesuai aturan yang berlaku mungkin sampai 2020, 11 tahun berapa? 2033, kasus kedaluarsa. Kalau dia masih ada di Indonesia kita hukum, karena tetap masih ada kewajiban untuk menjalani hukuman. Tapi apabila sudah kedaluarsa tidak. Kalau tidak salah 2033, kalau ada di Indonesia kita masukkan kurungan 1 tahun, ujar Endi, saat ditemui Tribun News di Markas Komando Marinir Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis, 24 Juli 2025. Di sisi lain, Endi Supardi mengungkap fakta baru. Fakta baru tersebut adanya lilitan masalah ekonomi dan gambling yang terjadi di sekitar kehidupan Satria Artakumbara. Endi mengungkapkan, awal mula masalah Satria Artakumbara karena gaya hidup yang dia terapkan. Gaya hidup mewah dari pinjaman bank yang semakin menumpuk sehingga mencapai Rp750 juta dinilai membebani Satria. Korps Marinir TNI AL sudah melakukan pemanggilan sampai 3 kali dan mendatangi rumah Satria. Namun yang bersangkutan tidak ada di tempat. Peristiwa pemanggilan tersebut terjadi pada 2022, setelah kemudian Satria dipecat dari Korps Marinir TNI AL sejak 2023. Di balik penyesalan mantan Marinir TNI Angkatan Laut Satria Artakumbara yang jadi tentara Rusia, Satria Arta disebut rela bergabung sebagai tentara Rusia memerangi Ukraina bukan karena mencari nafkah. Ia diketahui keluar dari kesatuan karena ingin melunasi hutangnya. Hal ini diungkapkan oleh Komandan Korps Marinir Majen TNI Endi Supardi. Dia mengungkapkan
utang Satria akibat bermain curang mencapai ratusan juta di beberapa bank. Akibat utang yang menumpuk tersebut, kata Andy, Satria memutuskan untuk desersi atau meninggalkan tugas militer tanpa izin. Andy di Markas Komando Marinir Cilandak, Jakarta Selatan pada Kamis 24 Juli 2025 mengungkapkan, setelah terlibat hal yang tak pantas tersebut, Satria sempat 3 kali dipanggil oleh Korps Marinir TNI Angkatan Laut pada tahun 2022 lalu. Bahkan sambungnya, rumah Satria juga sampai didatangi oleh Korps Marinir TNI Angkatan Laut, namun hasilnya nihil. Karena tidak pernah menghadiri pemanggilan, Satria pun dipecat sebagai prajurit TNI Angkatan Laut pada tahun 2023. Mantan anggota Marinir TNI Angkatan Laut, Al. Satria Artakumbara yang menjadi tentara bayaran Rusia kini ingin kembali pulang ke Indonesia. Ia mengaku menyesal bergabung menjadi tentara Rusia yang sedang berperang dengan Ukraina. Satria meminta bantuan kepada Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan Menteri Luar Negeri Sugiono untuk mengembalikannya ke tanah air. Mohon izin, Bapak. Saya ingin memohon maaf sebesar-besarnya apabila ketidaktahuan saya menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia mengakibatkan dicabutnya warga negara saya, kata Satria, dikutip dari video yang beredar di media sosial, Selasa, 22 Juli 2025. Pria berkumis tersebut juga mengaku tidak ingin kehilangan kewarganegaraan sebagai warga Republik Indonesia. Ia mengaku tidak tahu jika menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia mengakibatkan status kewarganegaraannya dicabut. Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi saya segala-galanya dan tidak pernah ternilai harganya, ujarnya. Alasan Satria menjadi tentara bayaran Rusia yakni lantaran faktor ekonomi. Saya niatkan datang ke sini, Rusia, hanya untuk mencari nafkah, kata dia. Lantas, seperti apa jejak kisah Satria Artakumbara yang ingin kembali pulang ke Indonesia? Berikut informasi lengkapnya. Satria Artakumbara pertama kali viral pada Mei 2025 karena kedapatan bergabung sebagai tentara bayaran Rusia dan terlibat perang di Ukraina. Ia menghilang sejak 24 Februari 2022. Bertepatan dengan hari pertama invasi Rusia ke Ukraina, Satria lalu resmi dipecat dari TNI AL karena desersi atau meninggalkan tugas sejak 13 Juni 2022. Ia dipecat pada 6 April 2023 melalui putusan perkara nomor 56 KPM 208 AL 4 2023. Putusan hukum itu telah berkekuatan hukum tetap sejak 17 April 2023. Pada Mei 2025, Satria Artakumbara menjadi sorotan karena melontarkan sindiran tajam terhadap situasi di Indonesia. Sejak itu, nama Satria Artakumbara mulai dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Agak lain memang negara Konoha ini, yang sibuk maling duit rakyat dilindungi. Yang rakyat nyari duit di luar dengan passion dan skill sendiri, diributin, tuturnya. Setelah namanya lama tak terdengar, Satria tiba-tiba muncul lagi, tapi kali ini ia meminta dipulangkan ke Indonesia. Satria sendiri pernah aktif menjadi anggota TNI AL, pangkat terakhirnya di TNI AL yakni Sersan II, Serda. Apa itu pangkat Serda? Serda adalah pangkat rendah dalam golongan bintara di TNI. Lambang pangkat Serda dalam TNI yaitu satu garis balok berwarna emas. Jika merujuk pada regulasi terbaru, gaji Satria yang saat itu berpangkat Serda diketahui mencapai Rp2.272.100 hingga Rp3.733.700. Saat masih aktif bertugas, Satria Artakumbara tercatat memiliki nomor registrasi pokok, NRP 111026. Dinas terakhir Satria Kumbara yakni di Inspektorat Korps Marinir, Itkomar, Cilandak, Jakarta Selatan. Satria juga sempat aktif dalam bermain media sosial saat masih berdinas sebagai anggota Korps Marinir TNI AL. Namun, sekarang kontennya tentang medan perang di Ukraina. Nasib Satria Artakumbara kini berada di tangan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum. Pasalnya, TNI AL tak mau ikut campur terkait dengan Satria yang ingin pulang ke Indonesia setelah bergabung menjadi tentara bayaran Rusia. Sejak dikeluarkan dari Marinir TNI AL, Satria sudah tidak punya keterkaitan dengan TNI AL lagi. Balik ke Indonesia? Nasib ex-TNI AL yang jadi tentara bayaran Rusia Satria Arta bisa dipenjara jika pulang. Ex-Marinir TNI AL, Satria Artakumbara kemungkinan tetap akan menjalani hukuman penjara meski dirinya bisa pulang ke tanah air. Hal itu diungkap Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI, Marinir, Andy Supardi yang mengungkap, Satria Artakumbara menjadi tentara bayaran Rusia sebelum dipecat. Sebelumnya, Satria sendiri memohon agar bisa dipulangkan lagi ke Indonesia dan meminta pemerintah Indonesia agar memutuskan kontraknya sebagai tentara bayaran Rusia. Artinya, Satria Artakumbara kini terikat oleh sikap pemerintah Indonesia atau keputusan pemerintah Indonesia soal masa depannya. Andy menyebut sejak dipecat pada 2023, Satria Arta dinyatakan sudah kembali menjadi sipil dan tak lagi menjadi prajurit TNI. Vonis pecat ini juga dibarengi dengan hukuman kurungan selama 1 tahun.
Namun vonis kurungan ini belum sempat dijalani, karena Satria Arta sudah pergi ke Rusia. Andy mengatakan, hukuman ini akan tetap berlaku jika Satria kembali ke Indonesia dalam kurun waktu kedaluarsa vonis. Kalau dia kembali nanti sesuai aturan yang berlaku mungkin sampai 2020, 11 tahun berapa? 2033, kasus kedaluarsa. Kalau dia masih ada di Indonesia kita hukum, karena tetap masih ada kewajiban untuk menjalani hukuman. Tapi apabila sudah kedaluarsa tidak. Kalau tidak salah 2033, kalau ada di Indonesia kita masukkan kurungan 1 tahun, ujar Andy, saat ditemui Tribun News di Markas Komando Marinir Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis, 24 Juli 2025. Di sisi lain, Andy Supardi mengungkap fakta baru. Fakta baru tersebut adanya lilitan masalah ekonomi dan gambling yang terjadi di sekitar kehidupan Satria Arta Kumbara. Andy mengungkapkan, awal mula masalah Satria Arta Kumbara karena gaya hidup yang dia terapkan. Gaya hidup mewah dari pinjaman ban yang semakin menumpuk sehingga mencapai 750 juta rupiah dinilai membebani Satria. Korps Marinir TNI AL sudah melakukan pemanggilan sampai 3 kali dan mendatangi rumah Satria. Namun yang bersangkutan tidak ada di tempat. Peristiwa pemanggilan tersebut terjadi pada 2022, setelah kemudian Satria dipecat dari Korps Marinir TNI AL sejak 2023. Di balik penyesalan mantan marinir TNI Angkatan Laut Satria Arta Kumbara yang jadi tentara Rusia, Satria Arta disebut rela bergabung sebagai tentara Rusia memerangi Ukraina bukan karena mencari nafkah. Ia diketahui keluar dari kesatuan karena ingin melunasi hutangnya. Hal ini diungkapkan oleh Komandan Korps Marinir Bajan TNI Andy Supardi. Dia mengungkapkan utang Satria akibat bermain curang mencapai ratusan juta di beberapa bank. Akibat utang yang menumpuk tersebut, kata Andy, Satria memutuskan untuk desersi atau meninggalkan tugas militer tanpa izin. Andy di Markas Komando Marinir Cilandak, Jakarta Selatan pada Kamis 24 Juli 2025 mengungkapkan, setelah terlibat hal yang tak pantas tersebut, Satria sempat 3 kali dipanggil oleh Korps Marinir TNI Angkatan Laut pada tahun 2022 lalu. Bahkan sambungnya, rumah Satria juga sampai didatangi oleh Korps Marinir TNI Angkatan Laut, namun hasilnya nihil. Karena tidak pernah menghadiri pemanggilan, Satria pun dipecat sebagai prajurit TNI Angkatan Laut pada tahun 2023. Mantan anggota Marinir TNI Angkatan Laut, AL, Satria Arta Kumbara yang menjadi tentara bayaran Rusia kini ingin kembali pulang ke Indonesia. Ia mengaku menyesal bergabung menjadi tentara Rusia yang sedang berperang dengan Ukraina. Satria meminta bantuan kepada Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan Menteri Luar Negeri Sugiono untuk mengembalikannya ke tanah air. Mohon izin, Bapak. Saya ingin memohon maaf sebesar-besarnya apabila ketidaktahuan saya menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia mengakibatkan dicabutnya warga negara saya, kata Satria, dikutip dari video yang beredar di media sosial, Selasa, 22 Juli 2025. Pria berkumis tersebut juga mengaku tidak ingin kehilangan kewarganegaraan sebagai warga Republik Indonesia. Ia mengaku tidak tahu jika menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia mengakibatkan status kewarganegaraannya dicabut. Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi saya segala-galanya dan tidak pernah ternilai harganya, ujarnya. Alasan Satria menjadi tentara bayaran Rusia yakni lantaran faktor ekonomi. Saya niatkan datang ke sini, Rusia, hanya untuk mencari nafkah, kata dia. Lantas, seperti apa jejak kisah Satria Arta Kumbara yang ingin kembali pulang ke Indonesia? Berikut informasi lengkapnya. Satria Arta Kumbara pertama kali viral pada Mei 2025 karena kedapatan bergabung sebagai tentara bayaran Rusia dan terlibat perang di Ukraina. Ia menghilang sejak 24 Februari 2022. Bertepatan dengan hari pertama invasi Rusia ke Ukraina, Satria lalu resmi dipecat dari TNI AL karena desersi atau meninggalkan tugas sejak 13 Juni 2022. Ia dipecat pada 6 April 2023 melalui putusan perkara nomor 56 KPM 208 AL 4 2023. Putusan hukum itu telah berkekuatan hukum tetap sejak 17 April 2023. Pada Mei 2025, Satria Arta Kumbara menjadi sorotan karena melontarkan sindiran tajam terhadap situasi di Indonesia. Sejak itu, nama Satria Arta Kumbara mulai dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Agak lain memang negara Konoha ini, yang sibuk maling duit rakyat dilindungi. Yang rakyat nyari duit di luar dengan passion dan skill sendiri, diributin, tuturnya. Setelah namanya lama tak terdengar, Satria tiba-tiba muncul lagi, tapi kali ini ia meminta dipulangkan ke Indonesia. Satria sendiri pernah aktif menjadi anggota TNI AL, pangkat terakhirnya di TNI AL yakni Sersan II, Serda. Apa itu pangkat Serda? Serda adalah pangkat terendah dalam golongan bintara di TNI.
Lambang pangkat Serda dalam TNI yaitu satu garis balok berwarna emas. Jika merujuk pada regulasi terbaru, gaji Satria yang saat itu berpangkat Serda diketahui mencapai Rp2.272.100 hingga Rp3.733.700. Saat masih aktif bertugas, Satria Artakumbara tercatat memiliki nomor registrasi pokok, NRP 111026. Dinas terakhir Satria Kumbara yakni di Inspektorat Korps Marinir, Itkomar, Cilandak, Jakarta Selatan. Satria juga sempat aktif dalam bermain media sosial saat masih berdinas sebagai anggota Korps Marinir TNI AL. Namun, sekarang kontennya tentang medan perang di Ukraina. Nasib Satria Artakumbara kini berada di tangan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum. Pasalnya, TNI AL tak mau ikut campur terkait dengan Satria yang ingin pulang ke Indonesia setelah bergabung menjadi tentara bayaran Rusia. Sejak dikeluarkan dari Marinir TNI AL, Satria sudah tidak punya keterkaitan dengan TNI AL lagi. Balik ke Indonesia? Nasib ex-TNI AL yang jadi tentara bayaran Rusia Satria Arta bisa dipenjara jika pulang. Ex-Marinir TNI AL, Satria Artakumbara kemungkinan tetap akan menjalani hukuman penjara meski dirinya bisa pulang ke tanah air. Hal itu diungkap Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI, Marinir, Endi Supardi yang mengungkap, Satria Artakumbara menjadi tentara bayaran Rusia sebelum dipecat. Sebelumnya, Satria sendiri memohon agar bisa dipulangkan lagi ke Indonesia dan meminta pemerintah Indonesia agar memutuskan kontraknya sebagai tentara bayaran Rusia. Artinya, Satria Artakumbara kini terikat oleh sikap pemerintah Indonesia atau keputusan pemerintah Indonesia soal masa depannya. Endi menyebut sejak dipecat pada 2023, Satria Arta dinyatakan sudah kembali menjadi sipil dan tak lagi menjadi prajurit TNI. Vonis pecat ini juga dibarengi dengan hukuman kurungan selama 1 tahun. Namun vonis kurungan ini belum sempat dijalani, karena Satria Arta sudah pergi ke Rusia. Endi mengatakan, hukuman ini akan tetap berlaku jika Satria kembali ke Indonesia dalam kurun waktu kedaluarsa vonis. Kalau dia kembali nanti sesuai aturan yang berlaku mungkin sampai 2020, 11 tahun berapa? 2033, kasus kedaluarsa. Kalau dia masih ada di Indonesia kita hukum, karena tetap masih ada kewajiban untuk menjalani hukuman. Tapi apabila sudah kedaluarsa tidak. Kalau tidak salah 2033, kalau ada di Indonesia kita masukkan kurungan 1 tahun, ujar Endi, saat ditemui Tribun News di Markas Komando Marinir Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis, 24 Juli 2025. Di sisi lain, Endi Supardi mengungkap fakta baru. Fakta baru tersebut adanya lilitan masalah ekonomi dan gambling yang terjadi di sekitar kehidupan Satria Artakumbara. Endi mengungkapkan, awal mula masalah Satria Artakumbara karena gaya hidup yang dia terapkan. Gaya hidup mewah dari pinjaman ban yang semakin menumpuk sehingga mencapai Rp750 juta dinilai membebani Satria. Korps Marinir TNI AL sudah melakukan pemanggilan sampai 3 kali dan mendatangi rumah Satria. Namun yang bersangkutan tidak ada di tempat. Peristiwa pemanggilan tersebut terjadi pada 2022, setelah kemudian Satria dipecat dari Korps Marinir TNI AL sejak 2023. Di balik penyesalan mantan Marinir TNI Angkatan Laut Satria Artakumbara yang jadi tentara Rusia, Satria Arta disebut rela bergabung sebagai tentara Rusia memerangi Ukraina bukan karena mencari nafkah. Ia diketahui keluar dari kesatuan karena ingin melunasi hutangnya. Hal ini diungkapkan oleh Komandan Korps Marinir Majen TNI Endi Supardi. Dia mengungkapkan utang Satria akibat bermain modal mencapai ratusan juta di beberapa bank. Akibat utang yang menumpuk tersebut, kata Endi, Satria memutuskan untuk desersi atau meninggalkan tugas militer tanpa izin. Endi di Markas Komando Marinir Cilandak, Jakarta Selatan pada Kamis 24 Juli 2025 mengungkapkan, setelah terlibat hal yang tak pantas tersebut, Satria sempat 3 kali dipanggil oleh Korps Marinir TNI Angkatan Laut pada tahun 2022 lalu. Bahkan sambungnya, rumah Satria juga sampai didatangi oleh Korps Marinir TNI Angkatan Laut, namun hasilnya nihil. Karena tidak pernah menghadiri pemanggilan, Satria pun dipecat sebagai prajurit TNI Angkatan Laut pada tahun 2023. Mantan anggota Marinir TNI Angkatan Laut, AL, Satria Artakumbara yang menjadi tentara bayaran Rusia kini ingin kembali pulang ke Indonesia. Ia mengaku menyesal bergabung menjadi tentara Rusia yang sedang berperang dengan Ukraina. Satria meminta bantuan kepada Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan Menteri Luar Negeri Sugiono untuk mengembalikannya ke tanah air. Mohon izin, Bapak. Saya ingin memohon maaf sebesar-besarnya apabila ketidaktahuan saya menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia mengakibatkan dicabutnya warga negara saya, kata Satria, dikutip dari video yang beredar di media sosial. Selasa,
22 Juli 2025. Pria berkumis tersebut juga mengaku tidak ingin kehilangan kewarganegaraan sebagai warga Republik Indonesia. Ia mengaku tidak tahu jika menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia mengakibatkan status kewarganegaraannya dicabut. Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi saya segala-galanya dan tidak pernah ternilai harganya, ujarnya. Alasan Satria menjadi tentara bayaran Rusia yakni lantaran faktor ekonomi. Saya niatkan datang ke sini, Rusia, hanya untuk mencari nafkah, kata dia. Lantas, seperti apa jejak kisah Satria Artakumbara yang ingin kembali pulang ke Indonesia? Berikut informasi lengkapnya. Satria Artakumbara pertama kali viral pada Mei 2025 karena kedapatan bergabung sebagai tentara bayaran Rusia dan terlibat perang di Ukraina. Ia menghilang sejak 24 Februari 2022. Bertepatan dengan hari pertama invasi Rusia ke Ukraina, Satria lalu resmi dipecat dari TNI AL karena desersi atau meninggalkan tugas sejak 13 Juni 2022. Ia dipecat pada 6 April 2023 melalui putusan perkara nomor 56 KPM 208 AL 4 2023. Putusan hukum itu telah berkekuatan hukum tetap sejak 17 April 2023. Pada Mei 2025, Satria Artakumbara menjadi sorotan karena melontarkan sindiran tajam terhadap situasi di Indonesia. Sejak itu, nama Satria Artakumbara mulai dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Agak lain memang negara Konoha ini, yang sibuk maling duit rakyat dilindungi. Yang rakyat nyari duit di luar dengan passion dan skill sendiri, diributin, tuturnya. Setelah namanya lama tak terdengar, Satria tiba-tiba muncul lagi, tapi kali ini ia meminta dipulangkan ke Indonesia. Satria sendiri pernah aktif menjadi anggota TNI AL, pangkat terakhirnya di TNI AL yakni Sersan II, Serda. Apa itu pangkat Serda? Serda adalah pangkat terendah dalam golongan bintara di TNI. Lambang pangkat Serda dalam TNI yaitu satu garis balok berwarna emas. Jika merujuk pada regulasi terbaru, gaji Satria yang saat itu berpangkat Serda diketahui mencapai Rp2.272.100 hingga Rp3.733.700. Saat masih aktif bertugas, Satria Artakumbara tercatat memiliki nomor registrasi pokok, NRP 111026. Dinas terakhir Satria Kumbara yakni di Inspektorat Korps Marinir, Itkomar, Cilandak, Jakarta Selatan. Satria juga sempat aktif dalam bermain media sosial saat masih berdinas sebagai anggota Korps Marinir TNI AL. Namun, sekarang kontennya tentang medan perang di Ukraina. Nasib Satria Artakumbara kini berada di tangan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum. Pasalnya, TNI AL tak mau ikut campur terkait dengan Satria yang ingin pulang ke Indonesia setelah bergabung menjadi tentara bayaran Rusia. Sejak dikeluarkan dari Marinir TNI AL, Satria sudah tidak punya keterkaitan dengan TNI AL lagi. Balik ke Indonesia? Nasib ex-TNI AL yang jadi tentara bayaran Rusia Satria Arta bisa dipenjara jika pulang. Ex-Marinir TNI AL, Satria Artakumbara kemungkinan tetap akan menjalani hukuman penjara meski dirinya bisa pulang ke tanah air. Hal itu diungkap Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI, Marinir, Endi Supardi yang mengungkap, Satria Artakumbara menjadi tentara bayaran Rusia sebelum dipecat. Sebelumnya, Satria sendiri memohon agar bisa dipulangkan lagi ke Indonesia dan meminta pemerintah Indonesia agar memutuskan kontraknya sebagai tentara bayaran Rusia. Artinya, Satria Artakumbara kini terikat oleh sikap pemerintah Indonesia atau keputusan pemerintah Indonesia soal masa depannya. Endi menyebut sejak dipecat pada 2023, Satria Arta dinyatakan sudah kembali menjadi sipil dan tak lagi menjadi prajurit TNI. Vonis pecat ini juga dibarengi dengan hukuman kurungan selama 1 tahun. Namun vonis kurungan ini belum sempat dijalani, karena Satria Arta sudah pergi ke Rusia. Endi mengatakan, hukuman ini akan tetap berlaku jika Satria kembali ke Indonesia dalam kurun waktu kedaluarsa vonis. Kalau dia kembali nanti sesuai aturan yang berlaku mungkin sampai 2020, 11 tahun berapa? 2033, kasus kedaluarsa. Kalau dia masih ada di Indonesia kita hukum, karena tetap masih ada kewajiban untuk menjalani hukuman. Tapi apabila sudah kedaluarsa tidak. Kalau tidak salah 2033, kalau ada di Indonesia kita masukkan kurungan 1 tahun, ujar Endi, saat ditemui Tribun News di Markas Komando Marinir Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis, 24 Juli 2025. Di sisi lain, Endi Supardi mengungkap fakta baru. Fakta baru tersebut adanya lilitan masalah ekonomi dan gambling yang terjadi di sekitar kehidupan Satria Artakumbara. Endi mengungkapkan, awal mula masalah Satria Artakumbara karena gaya hidup yang dia terapkan. Gaya hidup mewah dari pinjaman ban yang semakin menumpuk sehingga mencapai Rp750 juta dinilai membebani Satria. Korps Marinir TNI AL sudah melakukan pemanggilan sampai 3 kali dan mendatangi rumah Satria. Namun yang bersangkutan tidak ada di tempat. Peristiwa pemanggilan tersebut terjadi pada 2022, setelah kemudian Satria dipecat dari Korps Marinir TNI AL sejak 2023.
Di balik penyesalan mantan marinir TNI Angkatan Laut Satria Arta Kumpara yang jadi tentara Rusia, Satria Arta disebut rela bergabung sebagai tentara Rusia memerangi Ukraina bukan karena mencari nafkah. Ia diketahui keluar dari kesatuan karena ingin melunasi hutangnya. Hal ini diungkapkan oleh Komandan Korps Marinir Bajan TNI Endi Supardi. Dia mengungkapkan utang Satria akibat berbencural mencapai ratusan juta di beberapa bank. Akibat utang yang menumpuk tersebut, kata Endi, Satria memutuskan untuk desersi atau meninggalkan tugas militer tanpa izin. Endi di Markas Komando Marinir Cilandak, Jakarta Selatan pada Kamis 24 Juli 2025 mengungkapkan, setelah terlibat hal yang tak pantas tersebut, Satria sempat 3 kali dipanggil oleh Korps Marinir TNI Angkatan Laut pada tahun 2022 lalu. Bahkan sambungnya, rumah Satria juga sampai didatangi oleh Korps Marinir TNI Angkatan Laut, namun hasilnya nihil. Karena tidak pernah menghadiri pemanggilan, Satria pun dipecat sebagai prajurit TNI Angkatan Laut pada tahun 2023. Mantan anggota marinir TNI Angkatan Laut, Al. Satria Arta Kumbara yang menjadi tentara bayaran Rusia kini ingin kembali pulang ke Indonesia. Ia mengaku menyesal bergabung menjadi tentara Rusia yang sedang berperang dengan Ukraina. Satria meminta bantuan kepada Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan Menteri Luar Negeri Sugiono untuk mengembalikannya ke tanah air. Mohon izin, Bapak. Saya ingin memohon maaf sebesar-besarnya apabila ketidaktahuan saya menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia mengakibatkan dicabutnya warga negara saya, kata Satria, dikutip dari video yang beredar di media sosial, Selasa, 22 Juli 2025. Pria berkumis tersebut juga mengaku tidak ingin kehilangan kewarganegaraan sebagai warga Republik Indonesia. Ia mengaku tidak tahu jika menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia mengakibatkan status kewarganegaraannya dicabut. Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi saya segala-galanya dan tidak pernah ternilai harganya, ujarnya. Alasan Satria menjadi tentara bayaran Rusia yakni lantaran faktor ekonomi. Saya niatkan datang ke sini, Rusia, hanya untuk mencari nafkah, kata dia. Lantas, seperti apa jejak kisah Satria Arta Kumbara yang ingin kembali pulang ke Indonesia? Berikut informasi lengkapnya. Satria Arta Kumbara pertama kali viral pada Mei 2025 karena kedapatan bergabung sebagai tentara bayaran Rusia dan terlibat perang di Ukraina. Ia menghilang sejak 24 Februari 2022. Bertepatan dengan hari pertama invasi Rusia ke Ukraina, Satria lalu resmi dipecat dari TNI AL karena desersi atau meninggalkan tugas sejak 13 Juni 2022. Ia dipecat pada 6 April 2023 melalui putusan perkara nomor 56 KPM 208 AL 4 2023. Putusan hukum itu telah berkekuatan hukum tetap sejak 17 April 2023. Pada Mei 2025, Satria Arta Kumbara menjadi sorotan karena melontarkan sindiran tajam terhadap situasi di Indonesia. Sejak itu, nama Satria Arta Kumbara mulai dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Agak lain memang negara Konoha ini, yang sibuk maling duit rakyat dilindungi. Yang rakyat nyari duit di luar dengan passion dan skill sendiri, diributin, tuturnya. Setelah namanya lama tak terdengar, Satria tiba-tiba muncul lagi, tapi kali ini ia meminta dipulangkan ke Indonesia. Satria sendiri pernah aktif menjadi anggota TNI AL, pangkat terakhirnya di TNI AL yakni Sersan II, Serda. Apa itu pangkat Serda? Serda adalah pangkat terendah dalam golongan bintara di TNI. Lambang pangkat Serda dalam TNI yaitu satu garis balok berwarna emas. Jika merujuk pada regulasi terbaru, gaji Satria yang saat itu berpangkat Serda diketahui mencapai Rp2.272.100 hingga Rp3.733.700. Saat masih aktif bertugas, Satria Arta Kumbara tercatat memiliki nomor registrasi pokok, NRP 111026. Dinas terakhir Satria Kumbara yakni di Inspektorat Korps Marinir, Itkomar, Cilandak, Jakarta Selatan. Satria juga sempat aktif dalam bermain media sosial saat masih berdinas sebagai anggota Korps Marinir TNI AL. Namun, sekarang kontennya tentang medan perang di Ukraina, nasib Satria Arta Kumbara kini berada di tangan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum. Pasalnya, TNI AL tak mau ikut campur terkait dengan Satria yang ingin pulang ke Indonesia setelah bergabung menjadi tentara bayaran Rusia. Sejak dikeluarkan dari Marinir TNI AL, Satria sudah tidak punya keterkaitan dengan TNI AL lagi. Balik ke Indonesia? Nasib ex-TNI AL yang jadi tentara bayaran Rusia Satria Arta bisa dipenjara jika pulang. Ex-Marinir TNI AL, Satria Arta Kumbara kemungkinan tetap akan menjalani hukuman penjara meski dirinya bisa pulang ke tanah air. Hal itu diungkap Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI, Marinir, Endi Supardi yang mengungkap, Satria Arta Kumbara menjadi tentara bayaran Rusia sebelum dipecat. Sebelumnya,
Satria sendiri memohon agar bisa dipulangkan lagi ke Indonesia dan meminta pemerintah Indonesia agar memutuskan kontraknya sebagai tentara bayaran Rusia. Artinya, Satria Artakumbara kini terikat oleh sikap pemerintah Indonesia atau keputusan pemerintah Indonesia soal masa depannya. Endi menyebut sejak dipecat pada 2023, Satria Arta dinyatakan sudah kembali menjadi sipil dan tak lagi menjadi prajurit TNI. Vonis pecat ini juga dibarengi dengan hukuman kurungan selama 1 tahun. Namun vonis kurungan ini belum sempat dijalani, karena Satria Arta sudah pergi ke Rusia. Endi mengatakan, hukuman ini akan tetap berlaku jika Satria kembali ke Indonesia dalam kurun waktu kedaluarsa vonis. Kalau dia kembali nanti sesuai aturan yang berlaku mungkin sampai 2020, 11 tahun berapa? 2033, kasus kedaluarsa. Kalau dia masih ada di Indonesia kita hukum, karena tetap masih ada kewajiban untuk menjalani hukuman. Tapi apabila sudah kedaluarsa tidak. Kalau tidak salah 2033, kalau ada di Indonesia kita masukkan kurungan 1 tahun, ujar Endi, saat ditemui Tribun News di Markas Komando Marinir Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis, 24 Juli 2025. Di sisi lain, Endi Supardi mengungkap fakta baru. Fakta baru tersebut adanya lilitan masalah ekonomi dan gambling yang terjadi di sekitar kehidupan Satria Artakumbara. Endi mengungkapkan, awal mula masalah Satria Artakumbara karena gaya hidup yang dia terapkan. Gaya hidup mewah dari pinjaman bank yang semakin menumpuk sehingga mencapai 750 juta rupiah dinilai membebani Satria. Korps Marinir TNI AL sudah melakukan pemanggilan sampai 3 kali dan mendatangi rumah Satria, namun yang bersangkutan tidak ada di tempat. Peristiwa pemanggilan tersebut terjadi pada 2022, setelah kemudian Satria dipecat dari Korps Marinir TNI AL sejak 2023. Di balik penyesalan mantan Marinir TNI Angkatan Laut Satria Artakumbara yang jadi tentara Rusia, Satria Arta disebut rela bergabung sebagai tentara Rusia memerangi Ukraina bukan karena mencari nafkah. Ia diketahui keluar dari kesatuan karena ingin melunasi hutangnya. Hal ini diungkapkan oleh Komandan Korps Marinir Bajan TNI Endi Supardi. Dia mengungkapkan utang Satria akibat berbencural mencapai ratusan juta di beberapa bank. Akibat utang yang menumpuk tersebut, kata Endi, Satria memutuskan untuk desersi atau meninggalkan tugas militer tanpa izin. Endi di Markas Komando Marinir Cilandak, Jakarta Selatan pada Kamis 24 Juli 2025 mengungkapkan, setelah terlibat hal yang tak pantas tersebut, Satria sempat 3 kali dipanggil oleh Korps Marinir TNI Angkatan Laut pada tahun 2022 lalu. Bahkan sambungnya, rumah Satria juga sampai didatangi oleh Korps Marinir TNI Angkatan Laut, namun hasilnya nihil. Karena tidak pernah menghadiri pemanggilan, Satria pun dipecat sebagai prajurit TNI Angkatan Laut pada tahun 2023. Mantan anggota Marinir TNI Angkatan Laut, AL, Satria Artakumbara yang menjadi tentara bayaran Rusia kini ingin kembali pulang ke Indonesia. Ia mengaku menyesal bergabung menjadi tentara Rusia yang sedang berperang dengan Ukraina. Satria meminta bantuan kepada Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan Menteri Luar Negeri Sugiono untuk mengembalikannya ke tanah air. Mohon izin, Bapak. Saya ingin memohon maaf sebesar-besarnya apabila ketidaktahuan saya menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia mengakibatkan dicabutnya warga negara saya, kata Satria, dikutip dari video yang beredar di media sosial, Selasa, 22 Juli 2025. Pria berkumis tersebut juga mengaku tidak ingin kehilangan kewarganegaraan sebagai warga Republik Indonesia. Ia mengaku tidak tahu jika menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia mengakibatkan status kewarganegaraannya dicabut. Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi saya segala-galanya dan tidak pernah ternilai harganya, ujarnya. Alasan Satria menjadi tentara bayaran Rusia yakni lantaran faktor ekonomi. Saya niatkan datang ke sini, Rusia, hanya untuk mencari nafkah, kata dia. Lantas, seperti apa jejak kisah Satria Artakumbara yang ingin kembali pulang ke Indonesia? Berikut informasi lengkapnya. Satria Artakumbara pertama kali viral pada Mei 2025 karena kedapatan bergabung sebagai tentara bayaran Rusia dan terlibat perang di Ukraina. Ia menghilang sejak 24 Februari 2022. Bertepatan dengan hari pertama invasi Rusia ke Ukraina, Satria lalu resmi dipecat dari TNI AL karena desersi atau meninggalkan tugas sejak 13 Juni 2022. Ia dipecat pada 6 April 2023 melalui putusan perkara nomor 56 KPM 208 AL 4 2023. Putusan hukum itu telah berkekuatan hukum tetap sejak 17 April 2023. Pada Mei 2025, Satria Artakumbara menjadi sorotan karena melontarkan sindiran tajam terhadap situasi di Indonesia. Sejak itu, nama Satria Artakumbara mulai dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Agak lain memang negara Konoha ini,
Yang sibuk maling duit rakyat dilindungi. Yang rakyat nyari duit di luar dengan passion dan skill sendiri, diributin, tuturnya. Setelah namanya lama tak terdengar, Satria tiba-tiba muncul lagi, tapi kali ini ia meminta dipulangkan ke Indonesia. Satria sendiri pernah aktif menjadi anggota TNI AL, pangkat terakhirnya di TNI AL yakni Sersan II, Serda. Apa itu pangkat Serda? Serda adalah pangkat terendah dalam golongan bintara di TNI. Lambang pangkat Serda dalam TNI yaitu satu garis balok berwarna emas. Jika merujuk pada regulasi terbaru, gaji Satria yang saat itu berpangkat Serda diketahui mencapai Rp2.272.100 hingga Rp3.733.700. Saat masih aktif bertugas, Satria Artakumbara tercatat memiliki nomor registrasi pokok, NRP 111026. Dinas terakhir Satria Kumbara yakni di Inspektorat Korps Marinir, Itkomar, Cilandak, Jakarta Selatan. Satria juga sempat aktif dalam bermain media sosial saat masih berdinas sebagai anggota Korps Marinir TNI AL. Namun, sekarang kontennya tentang medan perang di Ukraina. Nasib Satria Artakumbara kini berada di tangan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum. Pasalnya, TNI AL tak mau ikut campur terkait dengan Satria yang ingin pulang ke Indonesia setelah bergabung menjadi tentara bayaran Rusia. Sejak dikeluarkan dari Marinir TNI AL, Satria sudah tidak punya keterkaitan dengan TNI AL lagi. Balik ke Indonesia? Nasib ex-TNI AL yang jadi tentara bayaran Rusia Satria Arta bisa dipenjara jika pulang. Ex-Marinir TNI AL, Satria Artakumbara kemungkinan tetap akan menjalani hukuman penjara meski dirinya bisa pulang ke tanah air. Hal itu diungkap Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI, Marinir, Endi Supardi yang mengungkap, Satria Artakumbara menjadi tentara bayaran Rusia sebelum dipecat. Sebelumnya, Satria sendiri memohon agar bisa dipulangkan lagi ke Indonesia dan meminta pemerintah Indonesia agar memutuskan kontraknya sebagai tentara bayaran Rusia. Artinya, Satria Artakumbara kini terikat oleh sikap pemerintah Indonesia atau keputusan pemerintah Indonesia soal masa depannya. Endi menyebut sejak dipecat pada 2023, Satria Arta dinyatakan sudah kembali menjadi sipil dan tak lagi menjadi prajurit TNI. Vonis pecat ini juga dibarengi dengan hukuman kurungan selama 1 tahun. Namun vonis kurungan ini belum sempat dijalani, karena Satria Arta sudah pergi ke Rusia. Endi mengatakan, hukuman ini akan tetap berlaku jika Satria kembali ke Indonesia dalam kurun waktu kedaluarsa vonis. Kalau dia kembali nanti sesuai aturan yang berlaku mungkin sampai 2020, 11 tahun berapa? 2033, kasus kedaluarsa. Kalau dia masih ada di Indonesia kita hukum, karena tetap masih ada kewajiban untuk menjalani hukuman. Tapi apabila sudah kedaluarsa tidak. Kalau tidak salah 2033, kalau ada di Indonesia kita masukkan kurungan 1 tahun, ujar Endi, saat ditemui Tribun News di Markas Komando Marinir Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis, 24 Juli 2025. Di sisi lain, Endi Supardi mengungkap fakta baru. Fakta baru tersebut adanya lilitan masalah ekonomi dan gambling yang terjadi di sekitar kehidupan Satria Artakumbara. Endi mengungkapkan, awal mula masalah Satria Artakumbara karena gaya hidup yang dia terapkan. Gaya hidup mewah dari pinjaman bank yang semakin menumpuk sehingga mencapai Rp750 juta dinilai membebani Satria. Korps Marinir TNI AL sudah melakukan pemanggilan sampai 3 kali dan mendatangi rumah Satria. Namun yang bersangkutan tidak ada di tempat. Peristiwa pemanggilan tersebut terjadi pada 2022, setelah kemudian Satria dipecat dari Korps Marinir TNI AL sejak 2023. Di balik penyesalan mantan Marinir TNI Angkatan Laut Satria Artakumbara yang jadi tentara Rusia, Satria Arta disebut rela bergabung sebagai tentara Rusia memerangi Ukraina bukan karena mencari nafkah. Ia diketahui keluar dari kesatuan karena ingin melunasi hutangnya. Hal ini diungkapkan oleh Komandan Korps Marinir Majen TNI Endi Supardi. Dia mengungkapkan utang Satria akibat bermacudal mencapai ratusan juta di beberapa bank. Akibat utang yang menumpuk tersebut, kata Endi, Satria memutuskan untuk desersi atau meninggalkan tugas militer tanpa izin. Endi di Markas Komando Marinir Cilandak, Jakarta Selatan pada Kamis 24 Juli 2025 mengungkapkan, setelah terlibat hal yang tak pantas tersebut, Satria sempat 3 kali dipanggil oleh Korps Marinir TNI Angkatan Laut pada tahun 2022 lalu. Bahkan sambungnya, rumah Satria juga sampai didatangi oleh Korps Marinir TNI Angkatan Laut, namun hasilnya nihil. Karena tidak pernah menghadiri pemanggilan, Satria pun dipecat sebagai prajurit TNI Angkatan Laut pada tahun 2023. Mantan anggota Marinir TNI Angkatan Laut, AL, Satria Artakumbara yang menjadi tentara bayaran Rusia kini ingin kembali pulang ke Indonesia.
Ia mengaku menyesal bergabung menjadi tentara Rusia yang sedang berperang dengan Ukraina. Satria meminta bantuan kepada Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan Menteri Luar Negeri Sugiono untuk mengembalikannya ke tanah air. Mohon izin, Bapak. Saya ingin memohon maaf sebesar-besarnya apabila ketidaktahuan saya menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia mengakibatkan dicabutnya warga negara saya, kata Satria, dikutip dari video yang beredar di media sosial, Selasa, 22 Juli 2025. Pria berkumis tersebut juga mengaku tidak ingin kehilangan kewarganegaraan sebagai warga Republik Indonesia. Ia mengaku tidak tahu jika menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia mengakibatkan status kewarganegaraannya dicabut. Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi saya segala-galanya dan tidak pernah ternilai harganya, ujarnya. Alasan Satria menjadi tentara bayaran Rusia yakni lantaran faktor ekonomi. Saya niatkan datang ke sini, Rusia, hanya untuk mencari nafkah, kata dia. Lantas, seperti apa jejak kisah Satria Artakumbara yang ingin kembali pulang ke Indonesia? Berikut informasi lengkapnya. Satria Artakumbara pertama kali viral pada Mei 2025 karena kedapatan bergabung sebagai tentara bayaran Rusia dan terlibat perang di Ukraina. Ia menghilang sejak 24 Februari 2022. Bertepatan dengan hari pertama invasi Rusia ke Ukraina, Satria lalu resmi dipecat dari TNI AL karena desersi atau meninggalkan tugas sejak 13 Juni 2022. Ia dipecat pada 6 April 2023 melalui putusan perkara nomor 56 KPM 208 AL 4 2023. Putusan hukum itu telah berkekuatan hukum tetap sejak 17 April 2023. Pada Mei 2025, Satria Artakumbara menjadi sorotan karena melontarkan sindiran tajam terhadap situasi di Indonesia. Sejak itu, nama Satria Artakumbara mulai dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Agak lain memang negara Konoha ini, yang sibuk maling duit rakyat dilindungi. Yang rakyat nyari duit di luar dengan passion dan skill sendiri, diributin, tuturnya. Setelah namanya lama tak terdengar, Satria tiba-tiba muncul lagi, tapi kali ini ia meminta dipulangkan ke Indonesia. Satria sendiri pernah aktif menjadi anggota TNI AL, pangkat terakhirnya di TNI AL yakni Sersan II, Serda. Apa itu pangkat Serda? Serda adalah pangkat terendah dalam golongan bintara di TNI. Lambang pangkat Serda dalam TNI yaitu satu garis balok berwarna emas. Jika merujuk pada regulasi terbaru, gaji Satria yang saat itu berpangkat Serda diketahui mencapai Rp2.272.100 hingga Rp3.733.700. Saat masih aktif bertugas, Satria Artakumbara tercatat memiliki nomor registrasi pokok, NRP 111026. Dinas terakhir Satria Kumbara yakni di Inspektorat Korps Marinir, Itkomar, Cilandak, Jakarta Selatan. Satria juga sempat aktif dalam bermain media sosial saat masih berdinas sebagai anggota Korps Marinir TNI AL. Namun, sekarang kontennya tentang medan perang di Ukraina. Nasib Satria Artakumbara kini berada di tangan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum. Pasalnya, TNI AL tak mau ikut campur terkait dengan Satria yang ingin pulang ke Indonesia setelah bergabung menjadi tentara bayaran Rusia. Sejak dikeluarkan dari Marinir TNI AL, Satria sudah tidak punya keterkaitan dengan TNI AL lagi. Balik ke Indonesia? Nasib ex-TNI AL yang jadi tentara bayaran Rusia Satria Arta bisa dipenjara jika pulang. Ex-Marinir TNI AL, Satria Artakumbara kemungkinan tetap akan menjalani hukuman penjara meski dirinya bisa pulang ke tanah air. Hal itu diungkap Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI, Marinir, Endi Supardi yang mengungkap, Satria Artakumbara menjadi tentara bayaran Rusia sebelum dipecat. Sebelumnya, Satria sendiri memohon agar bisa dipulangkan lagi ke Indonesia dan meminta pemerintah Indonesia agar memutuskan kontraknya sebagai tentara bayaran Rusia. Artinya, Satria Artakumbara kini terikat oleh sikap pemerintah Indonesia atau keputusan pemerintah Indonesia soal masa depannya. Endi menyebut sejak dipecat pada 2023, Satria Arta dinyatakan sudah kembali menjadi sipil dan tak lagi menjadi prajurit TNI. Vonis pecat ini juga dibarengi dengan hukuman kurungan selama 1 tahun. Namun vonis kurungan ini belum sempat dijalani, karena Satria Arta sudah pergi ke Rusia. Endi mengatakan, hukuman ini akan tetap berlaku jika Satria kembali ke Indonesia dalam kurun waktu kedaluarsa vonis. Kalau dia kembali nanti sesuai aturan yang berlaku mungkin sampai 2020, 11 tahun berapa? 2033, kasus kedaluarsa. Kalau dia masih ada di Indonesia kita hukum, karena tetap masih ada kewajiban untuk menjalani hukuman. Tapi apabila sudah kedaluarsa tidak. Kalau tidak salah 2033, kalau ada di Indonesia kita masukkan kurungan 1 tahun, ujar Endi, saat ditemui Tribun News di Markas Komando Marinir Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis, 24 Juli 2025. Di sisi lain, Endi Supardi mengungkap fakta baru. Fakta baru tersebut adanya lilitan masalah ekonomi dan gambling yang terjadi di sekitar kehidupan Satria Artakumbara. Endi mengungkapkan,
Awal mula masalah Satria Artakumbara karena gaya hidup yang dia terapkan. Gaya hidup mewah dari pinjaman ban yang semakin menumpuk sehingga mencapai 750 juta rupiah dinilai membebani Satria. Korps Marinir TNI AL sudah melakukan pemanggilan sampai 3 kali dan mendatangi rumah Satria. Namun yang bersangkutan tidak ada di tempat. Peristiwa pemanggilan tersebut terjadi pada 2022, setelah kemudian Satria dipecat dari Korps Marinir TNI AL sejak 2023. Di balik penyesalan mantan Marinir TNI Angkatan Laut Satria Artakumbara yang jadi tentara Rusia, Satria Arta disebut rela bergabung sebagai tentara Rusia memerangi Ukraina bukan karena mencari nafkah. Ia diketahui keluar dari kesatuan karena ingin melunasi hutangnya. Hal ini diungkapkan oleh Komandan Korps Marinir Bajan TNI Endi Supardi. Dia mengungkapkan utang Satria akibat bermain modal mencapai ratusan juta di beberapa bank. Akibat utang yang menumpuk tersebut, kata Endi, Satria memutuskan untuk desersi atau meninggalkan tugas militer tanpa izin. Endi di Markas Komando Marinir Cilandak, Jakarta Selatan pada Kamis 24 Juli 2025 mengungkapkan, setelah terlibat hal yang tak pantas tersebut, Satria sempat 3 kali dipanggil oleh Korps Marinir TNI Angkatan Laut pada tahun 2022 lalu. Bahkan sambungnya, rumah Satria juga sampai didatangi oleh Korps Marinir TNI Angkatan Laut, namun hasilnya nihil. Karena tidak pernah menghadiri pemanggilan, Satria pun dipecat sebagai prajurit TNI Angkatan Laut pada tahun 2023. Mantan anggota Marinir TNI Angkatan Laut, AL, Satria Artakumbara yang menjadi tentara bayaran Rusia kini ingin kembali pulang ke Indonesia. Ia mengaku menyesal bergabung menjadi tentara Rusia yang sedang berperang dengan Ukraina. Satria meminta bantuan kepada Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan Menteri Luar Negeri Sugiono untuk mengembalikannya ke tanah air. Mohon izin, Bapak. Saya ingin memohon maaf sebesar-besarnya apabila ketidaktahuan saya menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia mengakibatkan dicabutnya warga negara saya, kata Satria, dikutip dari video yang beredar di media sosial, Selasa, 22 Juli 2025. Pria berkumis tersebut juga mengaku tidak ingin kehilangan kewarganegaraan sebagai warga Republik Indonesia. Ia mengaku tidak tahu jika menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia mengakibatkan status kewarganegaraannya dicabut. Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi saya segala-galanya dan tidak pernah ternilai harganya, ujarnya. Alasan Satria menjadi tentara bayaran Rusia yakni lantaran faktor ekonomi. Saya niatkan datang ke sini, Rusia, hanya untuk mencari nafkah, kata dia. Lantas, seperti apa jejak kisah Satria Artakumbara yang ingin kembali pulang ke Indonesia? Berikut informasi lengkapnya. Satria Artakumbara pertama kali viral pada Mei 2025 karena kedapatan bergabung sebagai tentara bayaran Rusia dan terlibat perang di Ukraina. Ia menghilang sejak 24 Februari 2022. Bertepatan dengan hari pertama invasi Rusia ke Ukraina, Satria lalu resmi dipecat dari TNI AL karena desersi atau meninggalkan tugas sejak 13 Juni 2022. Ia dipecat pada 6 April 2023 melalui putusan perkara nomor 56 KPM 208 AL 4 2023. Putusan hukum itu telah berkekuatan hukum tetap sejak 17 April 2023. Pada Mei 2025, Satria Artakumbara menjadi sorotan karena melontarkan sindiran tajam terhadap situasi di Indonesia. Sejak itu, nama Satria Artakumbara mulai dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Agak lain memang negara Konoha ini, yang sibuk maling duit rakyat dilindungi. Yang rakyat nyari duit di luar dengan passion dan skill sendiri, diributin, tuturnya. Setelah namanya lama tak terdengar, Satria tiba-tiba muncul lagi, tapi kali ini ia meminta dipulangkan ke Indonesia. Satria sendiri pernah aktif menjadi anggota TNI AL, pangkat terakhirnya di TNI AL yakni Sersan II, Serda. Apa itu pangkat Serda? Serda adalah pangkat terendah dalam golongan bintara di TNI. Lambang pangkat Serda dalam TNI yaitu satu garis balok berwarna emas. Jika merujuk pada regulasi terbaru, gaji Satria yang saat itu berpangkat Serda diketahui mencapai Rp2.272.100 hingga Rp3.733.700. Saat masih aktif bertugas, Satria Artakumbara tercatat memiliki nomor registrasi pokok, NRP 111026. Dinas terakhir Satria Kumbara yakni di Inspektorat Korps Marinir, Itkomar, Cilandak, Jakarta Selatan. Satria juga sempat aktif dalam bermain media sosial saat masih berdinas sebagai anggota Korps Marinir TNI AL. Namun, sekarang kontennya tentang medan perang di Ukraina. Nasib Satria Artakumbara kini berada di tangan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum. Pasalnya, TNI AL tak mau ikut campur terkait dengan Satria yang ingin pulang ke Indonesia setelah bergabung menjadi tentara bayaran Rusia. Sejak dikeluarkan dari Marinir TNI AL, Satria sudah tidak punya keterkaitan dengan TNI AL lagi. Balik ke Indonesia?
Nasib ex-TNI AL yang jadi tentara bayaran Rusia Satria Arta bisa dipenjara jika pulang. Ex-marinir TNI AL, Satria Arta Kumbara kemungkinan tetap akan menjalani hukuman penjara meski dirinya bisa pulang ke tanah air. Hal itu diungkap Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI, Marinir, Endi Supardi yang mengungkap, Satria Arta Kumbara menjadi tentara bayaran Rusia sebelum dipecat. Sebelumnya, Satria sendiri memohon agar bisa dipulangkan lagi ke Indonesia dan meminta pemerintah Indonesia agar memutuskan kontraknya sebagai tentara bayaran Rusia. Artinya, Satria Arta Kumbara kini terikat oleh sikap pemerintah Indonesia atau keputusan pemerintah Indonesia soal masa depannya. Endi menyebut sejak dipecat pada 2023, Satria Arta dinyatakan sudah kembali menjadi sipil dan tak lagi menjadi prajurit TNI. Vonis pecat ini juga dibarengi dengan hukuman kurungan selama 1 tahun. Namun vonis kurungan ini belum sempat dijalani, karena Satria Arta sudah pergi ke Rusia. Endi mengatakan, hukuman ini akan tetap berlaku jika Satria kembali ke Indonesia dalam kurun waktu kedaluarsa vonis. Kalau dia kembali nanti sesuai aturan yang berlaku mungkin sampai 2020, 11 tahun berapa? 2033, kasus kedaluarsa. Kalau dia masih ada di Indonesia kita hukum, karena tetap masih ada kewajiban untuk menjalani hukuman. Tapi apabila sudah kedaluarsa tidak. Kalau tidak salah 2033, kalau ada di Indonesia kita masukkan kurungan 1 tahun, ujar Endi, saat ditemui Tribun News di Markas Komando Marinir Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis, 24 Juli 2025. Di sisi lain, Endi Supardi mengungkap fakta baru. Fakta baru tersebut adanya lilitan masalah ekonomi dan gambling yang terjadi di sekitar kehidupan Satria Arta Kumbara. Endi mengungkapkan, awal mula masalah Satria Arta Kumbara karena gaya hidup yang dia terapkan. Gaya hidup mewah dari pinjaman bank yang semakin menumpuk sehingga mencapai 750 juta rupiah dinilai membebani Satria. Korps Marinir TNI AL sudah melakukan pemanggilan sampai 3 kali dan mendatangi rumah Satria, namun yang bersangkutan tidak ada di tempat. Peristiwa pemanggilan tersebut terjadi pada 2022, setelah kemudian Satria dipecat dari Korps Marinir TNI AL sejak 2023. Di balik penyesalan mantan marinir TNI Angkatan Laut Satria Arta Kumbara yang jadi tentara Rusia, Satria Arta disebut rela bergabung sebagai tentara Rusia memerangi Ukraina bukan karena mencari nafkah. Ia diketahui keluar dari kesatuan karena ingin melunasi hutangnya. Hal ini diungkapkan oleh Komandan Korps Marinir Majen TNI Endi Supardi. Dia mengungkapkan utang Satria akibat berbacudal mencapai ratusan juta di beberapa bank. Akibat utang yang menumpuk tersebut, kata Endi, Satria memutuskan untuk desersi atau meninggalkan tugas militer tanpa izin. Endi di Markas Komando Marinir Cilandak, Jakarta Selatan pada Kamis 24 Juli 2025 mengungkapkan, setelah terlibat hal yang tak pantas tersebut, Satria sempat 3 kali dipanggil oleh Korps Marinir TNI Angkatan Laut pada tahun 2022 lalu. Bahkan sambungnya, rumah Satria juga sampai didatangi oleh Korps Marinir TNI Angkatan Laut, namun hasilnya nihil. Karena tidak pernah menghadiri pemanggilan, Satria pun dipecat sebagai prajurit TNI Angkatan Laut pada tahun 2023. Mantan anggota Marinir TNI Angkatan Laut, AL, Satria Arta Kumbara yang menjadi tentara bayaran Rusia kini ingin kembali pulang ke Indonesia. Ia mengaku menyesal bergabung menjadi tentara Rusia yang sedang berperang dengan Ukraina. Satria meminta bantuan kepada Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan Menteri Luar Negeri Sugiono untuk mengembalikannya ke tanah air. Mohon izin, Bapak. Saya ingin memohon maaf sebesar-besarnya apabila ketidaktahuan saya menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia mengakibatkan dicabutnya warga negara saya, kata Satria, dikutip dari video yang beredar di media sosial, Selasa, 22 Juli 2025. Pria berkumis tersebut juga mengaku tidak ingin kehilangan kewarganegaraan sebagai warga Republik Indonesia. Ia mengaku tidak tahu jika menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia mengakibatkan status kewarganegaraannya dicabut. Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi saya segala-galanya dan tidak pernah ternilai harganya, ujarnya. Alasan Satria menjadi tentara bayaran Rusia yakni lantaran faktor ekonomi. Saya niatkan datang ke sini, Rusia, hanya untuk mencari nafkah, kata dia. Lantas, seperti apa jejak kisah Satria Arta Kumbara yang ingin kembali pulang ke Indonesia? Berikut informasi lengkapnya. Satria Arta Kumbara pertama kali viral pada Mei 2025 karena kedapatan bergabung sebagai tentara bayaran Rusia dan terlibat perang di Ukraina. Ia menghilang sejak 24 Februari 2022. Bertepatan dengan hari pertama invasi Rusia ke Ukraina, Satria lalu resmi dipecat dari TNI AL karena desersi atau meninggalkan tugas sejak 13 Juni 2022.
Ia dipecat pada 6 April 2023 melalui putusan perkara nomor 56 KPM 208/4/2023. Putusan hukum itu telah berkekuatan hukum tetap sejak 17 April 2023. Pada Mei 2025, Satria Artakumbara menjadi sorotan karena melontarkan sindiran tajam terhadap situasi di Indonesia. Sejak itu, nama Satria Artakumbara mulai dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Agak lain memang negara Konoha ini, yang sibuk maling duit rakyat dilindungi. Yang rakyat nyari duit di luar dengan passion dan skill sendiri, diributin, tuturnya. Setelah namanya lama tak terdengar, Satria tiba-tiba muncul lagi, tapi kali ini ia meminta dipulangkan ke Indonesia. Satria sendiri pernah aktif menjadi anggota TNI AL, pangkat terakhirnya di TNI AL yakni Sersan II, Serda. Apa itu pangkat Serda? Serda adalah pangkat terendah dalam golongan bintara di TNI. Lambang pangkat Serda dalam TNI yaitu satu garis balok berwarna emas. Jika merujuk pada regulasi terbaru, gaji Satria yang saat itu berpangkat Serda diketahui mencapai Rp2.272.100 hingga Rp3.733.700. Saat masih aktif bertugas, Satria Artakumbara tercatat memiliki nomor registrasi pokok, NRP 111.026. Dinas terakhir Satria Kumbara yakni di Inspektorat Korps Marinir, Itkomar, Cilandak, Jakarta Selatan. Satria juga sempat aktif dalam bermain media sosial saat masih berdinas sebagai anggota Korps Marinir TNI AL. Namun, sekarang kontennya tentang medan perang di Ukraina. Nasib Satria Artakumbara kini berada di tangan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum. Pasalnya, TNI AL tak mau ikut campur terkait dengan Satria yang ingin pulang ke Indonesia setelah bergabung menjadi tentara bayaran Rusia. Sejak dikeluarkan dari Marinir TNI AL, Satria sudah tidak punya keterkaitan dengan TNI AL lagi. Balik ke Indonesia? Nasib ex-TNI AL yang jadi tentara bayaran Rusia Satria Arta bisa dipenjara jika pulang. Ex-Marinir TNI AL, Satria Artakumbara kemungkinan tetap akan menjalani hukuman penjara meski dirinya bisa pulang ke tanah air. Hal itu diungkap Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI, Marinir, Endi Supardi yang mengungkap, Satria Artakumbara menjadi tentara bayaran Rusia sebelum dipecat. Sebelumnya, Satria sendiri memohon agar bisa dipulangkan lagi ke Indonesia dan meminta pemerintah Indonesia agar memutuskan kontraknya sebagai tentara bayaran Rusia. Artinya, Satria Artakumbara kini terikat oleh sikap pemerintah Indonesia atau keputusan pemerintah Indonesia soal masa depannya. Endi menyebut sejak dipecat pada 2023, Satria Arta dinyatakan sudah kembali menjadi sipil dan tak lagi menjadi prajurit TNI. Vonis pecat ini juga dibarengi dengan hukuman kurungan selama 1 tahun. Namun vonis kurungan ini belum sempat dijalani, karena Satria Arta sudah pergi ke Rusia. Endi mengatakan, hukuman ini akan tetap berlaku jika Satria kembali ke Indonesia dalam kurun waktu kedaluarsa vonis. Kalau dia kembali nanti sesuai aturan yang berlaku mungkin sampai 2020, 11 tahun berapa? 2033, kasus kedaluarsa. Kalau dia masih ada di Indonesia kita hukum, karena tetap masih ada kewajiban untuk menjalani hukuman. Tapi apabila sudah kedaluarsa tidak. Kalau tidak salah 2033, kalau ada di Indonesia kita masukkan kurungan 1 tahun, ujar Endi, saat ditemui Tribun News di Markas Komando Marinir Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis, 24 Juli 2025. Di sisi lain, Endi Supardi mengungkap fakta baru. Fakta baru tersebut adanya lilitan masalah ekonomi dan gambling yang terjadi di sekitar kehidupan Satria Artakumbara. Endi mengungkapkan